Bab 2981, Alam Para Dewa dan Pembangkit Tenaga Puncak. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Setelah energi masuk ke dalam tubuh Duan Lingtian, dia masih bisa merasakan kekuatan hidup dan vitalitas mengalir melalui nadinya meskipun kekuatannya telah sedikit mereda. Dia merasa seolah-olah dia telah dilahirkan kembali. Apakah pohon kehidupan surgawi itu? Saya merasakan gelombang besar vitalitas mengalir melalui tubuh saya. Saya ingin tahu apakah saya dapat memulihkan seperti yang dilakukan cabang utama selama pelelangan. Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mengingat adegan di mana tuan rumah lelang di Solitary Nation memegang cabang yang hampir terputus saat memperbaiki dirinya ke keadaan semula. Dengan pemikiran ini, Duan Lingtian melihat ke tangan kirinya dan dengan tegas mengangkat tangan kanannya yang bersinar dengan cahaya redup dan membawanya ke tangan kirinya, meninggalkan luka sedalam 1 inci. Dengan basis kultivasi puncaknya, cedera ini akan membutuhkan waktu 1 hari untuk sembuh jika dia tidak secara aktif menggunakan energi asal surgawinya atau mengonsumsi pil medis apapun untuk menyembuhkannya. Karena alasan ini, dia terkejut melihat kulitnya menyatu kembali hanya dalam 2 tarikan napas. Cederanya benar-benar sembuh. Dia benar-benar terkejut, dia tidak berharap untuk mendapatkan kemampuan regeneratif dari cabang utama pohon kehidupan surgawi. Pada saat ini, suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth bergema di benak Duan Lingtian. Pohon kehidupan surgawi telah mengakui Anda sebagai tuannya. Karena itulah kamu memperoleh kemampuan regeneratif dari salah satu cabangnya. Salah satu cabangnya, ada berapa cabang? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Pohon kehidupan surgawi memiliki 80 cabang, tidak termasuk batang pohon. Secara keseluruhan, ada 81 bagian, mirip dengan 81 alam Devata. Kemampuan penyembuhan Anda yang luar biasa hanya dari salah satu dari 80 cabang. Bisakah Anda bayangkan seberapa besar kekuatan dari pohon kehidupan surgawi yang lengkap? Suara Chaos Divine Earth sedikit bergetar di akhir kalimatnya, jelas karena kagum dengan kekuatan penuh dari Divine Tree of Life. Apa yang saya peroleh hanya 1 dari 80 cabang, tidak termasuk batang pohon. Duan Lingtian terkejut. Dia berasumsi bahwa cabang utama yang dia peroleh adalah bagian besar dari pohon kehidupan surgawi. Siapa yang tahu ada 79 cabang lagi dan tidak ada yang sepenting batang pohon. Meskipun 1 dari 80 cabang mungkin tampak tidak penting, kamu sangat beruntung bisa mendapatkan bahkan 1 cabang. Orang biasa bahkan tidak bisa berharap untuk mendekati cabang. Anda telah diberikan kemampuan regeneratif yang luar biasa hanya dengan sebatang cabang. Dapatkah Anda bayangkan seberapa besar kekuatan yang dimiliki pohon kehidupan surgawi? Pohon kehidupan surgawi hanya dapat ditemukan di alam dewa, dan hanya ada 1 pohon di setiap alam. Alam para dewa, Duan Lingtian berseru. Dia mengingat tanah persembahan surgawi di mana KR, keluarganya, dan teman-temannya disandera. Mungkinkah tanah persembahan surgawi menjadi salah satu alam dewa yang disebutkan oleh bumi kekacauan surgawi? Orang-orang dari tanah persembahan surgawi sangat kuat. Bawahan Yun Qingyan, saudara sepupu KR di kehidupan sebelumnya, telah dengan mudah mengalahkan mentornya, pedang Saint Feng Qingyang, dan memaksa mentornya untuk melarikan diri ke Asura Hell, salah satu dari 7 tempat paling mematikan di alam Devata. Orang harus tahu bahwa Feng Qingyang adalah kaisar surgawi dari surga penghancur soliter. Tanah persembahan surgawi bukanlah bagian dari alam Devata atau alam duniawi. Ini adalah alam yang diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik puncak. Duan Lingtian ingat kata-kata Xia Jie, paman KR di kehidupan masa lalunya. Oleh karena itu, dia langsung memikirkan alam persembahan surgawi ketika Chaos Divine Earth menyebutkan alam para dewa. Wah, kamu belum pernah mendengar tentang alam dewa sebelumnya. Saya kira itu tidak mengejutkan karena Anda masih jauh dari tingkat di mana Anda perlu tahu tentang alam para dewa, kata Chaos Divine Earth. Apakah alam dewa adalah alam di luar alam Devata? Duan Lingtian bertanya. Yah, bisa dibilang begitu, jawab Chaos Divine Earth. Maksud kamu apa? Duan Lingtian sedikit mengernyit bingung. Alam para dewa jauh lebih kecil dari alam Devata. Namun, pembangkit tenaga listrik di alam dewa berada di liga yang berbeda dari yang ada di alam Devata. Ada 18 alam dewa sejak awal waktu. Dikatakan bahwa 18 alam dewa diciptakan oleh 18 pembangkit tenaga listrik puncak, jelas Chaos Divine Earth. Apex Powerhouses. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang.
Sepertinya tanah persembahan surgawi adalah salah satu alam dewa. Ada 17 alam dewa lainnya yang mirip dengan tanah persembahan surgawi. Pada awalnya, hanya teman dan keluarga dari pembangkit tenaga listrik puncak yang menghuni alam dewa. Namun, seiring berjalannya waktu, populasi mereka berkembang saat keturunan langsung mereka naik ke alam Devata dan membawa pasangan mereka kembali ke alam. Banyak orang yang tahu ingin menembus tahap kaisar surgawi dan menjadi dewa sehingga mereka bisa memasuki alam dewa. Ada banyak makhluk di alam para dewa yang jauh lebih kuat daripada kaisar surgawi, mereka disebut dewa. Mereka sangat kuat sehingga mereka dapat dengan mudah mengalahkan kaisar surgawi dari alam Devata, kata Chaos Diviner. Sedikit peringatan terdengar dalam suaranya saat ia terus berkata, oleh karena itu, Nak, kamu harus tahu bahwa kaisar surgawi dari alam Devata tidak terkalahkan. Seperti pepatah, dengan ini, Duan Lingtian memastikan tanah persembahan surgawi memang merupakan salah satu alam para dewa. Meskipun hanya ada 18 alam dewa, itu tidak berarti bahwa hanya ada 18 pembangkit tenaga listrik puncak. Hanya ada 18 alam dewa karena langit dan bumi hanya bisa menampung 18 alam dewa. Jika pembangkit tenaga listrik puncak berhasil membunuh pembangkit tenaga listrik puncak lain yang telah menciptakan alam dewa, pembangkit tenaga listrik puncak dapat membuat alam dewa sendiri juga. Di antara 18 alam dewa, 6 alam ada secara paralel di ruang yang sama. Setiap 10.000 tahun, alam akan bertabrakan satu sama lain berpasangan selama 1000 tahun. Selama waktu ini, hubungan antara alam Devata dan alam dewa akan menghilang. Oleh karena itu, orang-orang dari alam dewa tidak akan dapat menyeberang ke alam dewata pada saat itu dan mereka yang terjebak di alam dewata tidak akan dapat kembali. Sepertinya tanah persembahan surgawi telah bertabrakan dengan alam dewa lainnya. Itu sebabnya saya tidak akan bisa menyeberang selama 1000 tahun lagi. KR dan yang lainnya harus aman untuk saat ini karena tanah persembahan surgawi pasti dalam kekacauan. Namun, ketika semuanya kembali normal, KR pasti akan dipaksa menikah. Ayahnya dan Yun Qingyan pasti akan mengancamnya dengan nyawa keluarga dan teman-temanku. Mata Duan Lingtian memerah ketika dia memikirkan hal ini. Dia mengepalkan tangannya sambil terus berpikir pada dirinya sendiri, aku masih terlalu lemah. Lagi pula, banyak pembangkit tenaga listrik di alam dewa lebih kuat dari kaisar surgawi dari alam Devata. Duan Lingtian benar-benar merasakan ketidakberartian keberadaannya sekarang setelah dia mengetahui tentang keberadaan alam dewa. Alam dewa lebih kecil dari alam dewata, tetapi energi roh langit dan bumi mereka jauh lebih unggul. Tidak mungkin seseorang menjadi dewa dengan lingkungan kultivasi di alam Devata, tetapi akan mudah di alam dewa. Ini adalah perbedaan terbesar antara alam Devata dan alam dewa. Bo, apakah kamu ingin tahu bagaimana pembangkit tenaga listrik puncak yang menciptakan alam dewa muncul? Chaos Divine Earth bertanya, sedikit kepuasan bisa terdengar dalam suaranya. Bagaimana mereka muncul? Duan Lingtian bertanya, sebagian besar pembangkit tenaga listrik puncak memiliki, setidaknya, satu bentuk terakhir dari salah satu dari 5 elemen surgawi. Dari situlah mereka memperoleh sebagian besar kekuatan mereka, jawab Chaos Divine Earth dengan bangga. Bentuk terakhir dari 5 elemen surgawi. Duan Lingtian tercengang. Dia tahu betapa sulitnya elemen surgawi untuk berevolusi ke bentuk akhirnya. Tepat sekali, jika seseorang dapat memperoleh elemen surgawi dan mengembangkannya ke bentuk akhirnya, seseorang akan dapat menjadi pembangkit tenaga listrik puncak dengan bantuan elemen surgawi. Ketika pembangkit tenaga listrik puncak muncul, kekuatan yang tidak diketahui dan misterius akan muncul pada saat yang sama. Pada saat itu, bentuk terakhir dari elemen surgawi akan mampu menciptakan tubuhnya sendiri dengan bantuan kekuatan misterius. Kemudian, kekuatan yang tersisa dari elemen surgawi akan kembali ke bentuk pertama sebelum menyebar ke seluruh langit dan bumi. Bab 2982, 4 Hukum Tertinggi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, beginilah bagaimana Profound Divine Metal, Chaos Divine Flame, dan saya muncul. Begitu kita berevolusi ke bentuk kedua, kita akan mendapatkan perasaan. Ingatan dan pengetahuan kita diwariskan sehingga kita tahu siapa diri kita dan apa yang akan terjadi di masa depan. Hanya ada 2 hasil untuk 5 elemen surgawi, 1. Kita akhirnya diserap oleh elemen surgawi lainnya. 2. Kami terus menyerap elemen surgawi lainnya sebelum akhirnya berkembang ke bentuk akhir kami, membantu tuan rumah kami menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Kemudian,
kita akan terlahir kembali ke dalam tubuh yang baru. Pada saat itu, energi unsur yang tersisa akan kembali ke bentuk pertama dan kembali ke langit dan bumi. Ini adalah sebuah siklus. Namun, hanya segelintir dari 5 elemen surgawi yang berhasil berevolusi ke bentuk akhir mereka. Aku hanya bisa berharap kita bertiga bisa berjalan ke ujung jalan bersamamu. Duan Lingtian terdiam sesaat sebelum dia bertanya, mengapa hanya ada 18 alam dewa? Mengapa tidak ada alam dewa ke-19? Aturan langit dan bumi membuatnya sehingga hanya ada 18 alam dewa yang ada pada satu waktu. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik puncak untuk mengubah ini, jawab Chaos Divine Earth. Aturan langit dan bumi, apa itu? Duan Lingtian terkejut. Aturan langit dan bumi agak kabur. Tidak ada yang benar-benar tahu apa itu, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka ada. Misalnya, sumpah penalti petir di alam duniawi adalah salah satu aturan langit dan bumi. Di alam Devata, hanya segelintir orang yang mampu menerobos dan menjadi dewa. Ini juga tampaknya menjadi salah satu aturan langit dan bumi. Bahkan pembangkit tenaga listrik puncak sama tidak pentingnya dengan semut yang dihadapkan pada aturan langit dan bumi. Pernah ada pembangkit tenaga listrik puncak yang mencoba menciptakan alam dewa ke-19. Apakah Anda tahu apa yang terjadi pada akhirnya? Chaos Divine Earth bertanya pada Duan Lingtian. Apa yang terjadi? Duan Lingtian tertarik. Karena langit dan bumi hanya mengizinkan 18 alam dewa ada, menciptakan alam dewa ke-19 mirip dengan sengaja melanggar aturan langit dan bumi. Hukuman dari langit dan bumi turun kepadanya, dan dia menjadi abu, jawab Chaos Divine Earth. Jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Pembangkit tenaga listrik puncak yang hampir tak terkalahkan di surga dan bumi menjadi abu karena melanggar aturan langit dan bumi. Dengan ini, dia menyadari betapa hebatnya aturan langit dan bumi. Setelah Duan Lingtian sadar kembali, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Anda menyebutkan sebelumnya bahwa kebanyakan orang yang menjadi pembangkit tenaga listrik puncak memiliki setidaknya satu elemen surgawi dalam bentuk akhirnya. Apakah ini berarti ada orang-orang yang berhasil menjadi pembangkit tenaga listrik puncak tanpa bantuan seorang elemen surgawi dalam bentuk akhirnya? Ya, orang-orang itu memiliki pemahaman yang luar biasa tentang langit dan bumi. Mereka telah memahami salah satu dari 4 hukum tertinggi dan mengintegrasikannya ke dalam kultivasi mereka. Sebagai hadiah oleh surga dan bumi, mereka diubah menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. 4 hukum tertinggi. Apakah itu hukum tingkat pertama yang tidak dapat dipahami melalui metode surgawi dan kemampuan surgawi? Duan Lingtian bertanya, ya, hukum terkuat yang bisa dipahami seseorang melalui metode surgawi atau kemampuan surgawi hanyalah hukum tingkat kedua. Ada 4 jenis hukum tingkat pertama dan banyak undang-undang tingkat kedua. Suara Chaos Divine Earth sepertinya berubah ketika berbicara tentang hukum tingkat pertama. Selain hukum kehidupan, apa 3 hukum tingkat pertama yang tersisa? Duan Lingtian bertanya, itu adalah hukum waktu, hukum ruang, dan hukum kematian. Chaos Divine Earth dengan sungguh-sungguh menjawab, hukum waktu dan hukum ruang juga secara kolektif dikenal sebagai hukum ruang dan waktu sedangkan hukum kehidupan dan hukum kematian dikenal sebagai hukum hidup dan mati. Di langit dan bumi, semuanya terikat pada 4 hukum tertinggi. Hukum waktu, hukum ruang, hukum kehidupan, dan hukum kematian. Tepat sekali. Tidak ada yang bisa lepas dari waktu, ruang, kehidupan, dan kematian. Realisasi segera muncul di Duan Lingtian. Waktu terus berdetak. Ruang adalah fondasi tanah untuk segalanya. Kehidupan adalah dasar bagi semua ciptaan. Kematian tidak dapat dihindari oleh semua ciptaan. Katakanlah ada 2 orang dengan basis kultivasi yang sama yang telah memahami jumlah kedalaman yang sama. Jika salah satu dari mereka memahami hukum tingkat pertama, dan yang lain hanya memahami hukum tingkat kedua, tidak diragukan lagi yang pertama akan dengan mudah menghancurkan yang terakhir. Itulah kekuatan 4 hukum tertinggi. 4 hukum tertinggi sangat kuat, tetapi sangat sulit untuk dipahami. Selain itu, seseorang harus sangat beruntung bahkan untuk menemukan salah satu dari 4 hukum tertinggi. Untuk menguasai 4 hukum tertinggi, seseorang harus memiliki pemahaman tingkat tinggi. Itu sebabnya kami tidak berani menjamin Anda akan dapat memahami dan menguasai hukum kehidupan meskipun Anda cukup beruntung untuk mendapatkan cabang utama dari pohon kehidupan surgawi dan mengakui Anda sebagai tuannya. Chaos Divine Earth berkata, pohon kehidupan surgawi tidak akan begitu saja mengakui seseorang sebagai tuannya. Ada 2 persyaratan.
Persyaratan pertama, setidaknya seseorang harus menjadi Celestial Duke. Persyaratan kedua dan yang paling penting, seseorang harus memiliki 99 vena surgawi. Berdasarkan pengalaman Anda dapat melihat bahwa kami dapat menghindari persyaratan pertama. Namun, jika seseorang tidak memiliki 99 vena surgawi, bahkan pembangkit tenaga listrik puncak tidak dapat melakukan apapun untuk membuat pohon kehidupan surgawi mengakuinya. Ini juga aturan langit dan bumi yang harus dipatuhi setiap orang. Setelah mendengar kata-kata Chaos Divine Earth, Duan Lingtian akhirnya menyadari betapa besar peran 99 Heavenly Veins-nya dalam membuat Divine Tree of Life mengakuinya. Duan Lingtian bertanya, apakah ada banyak orang dengan 99 vena surgawi? Berdasarkan ingatan dan pengetahuan yang saya warisi, di bawah aturan langit dan bumi, tidak akan ada lebih dari 100 orang dengan 99 vena surgawi yang ada pada saat yang sama. Selain itu, memiliki 99 vena surgawi tidak berarti seseorang dijamin menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Hanya mereka yang benar-benar luar biasa yang bisa menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Chaos Divine Earth menjelaskan, dengan ini, Duan Lingtian juga menemukan 99 vena surgawinya hanya memberinya sedikit keuntungan dan tidak akan banyak membantu di masa depan. Sampai sekarang, satu-satunya orang lain yang saya kenal yang memiliki 99 vena surgawi juga adalah Huaner. Siapa yang tahu masih banyak orang yang memiliki 99 vena surgawi di surga dan di bumi. Aku ingin tahu apakah beberapa dari mereka telah mati di dunia anjing makan anjing ini. Duan Lingtian berpikir dalam hati. The Chaos Divine Earth memperingatkan Duan Lingtian, jangan berpikir kamu istimewa hanya karena kamu memiliki 99 vena surgawi. Selain itu, Anda tidak boleh dengan mudah mengungkapkan bahwa Anda memiliki 99 vena surgawi. Orang mungkin membunuh Anda karena mereka takut Anda akan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Dalam perjalanan sejarah yang panjang, ada banyak individu berbakat dengan 99 vena surgawi yang dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik lain ketika mereka hampir menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Orang jahat akan mencoba membunuh Anda sebelum Anda menjadi pembangkit tenaga listrik puncak karena mereka tidak akan berdaya setelah Anda menjadi pembangkit tenaga listrik puncak. Memiliki 99 vena surgawi adalah berkah sekaligus kutukan. Oleh karena itu, ingatlah untuk tidak sembarangan mengungkapkan bahwa Anda memiliki 99 vena surgawi. Anda tidak tahu apakah itu akan menarik bencana. Ya, senior, Duan Lingtian mengangguk. Sekarang dia tahu konsekuensi yang mungkin terjadi, dia tidak akan dengan mudah mengungkapkan fakta bahwa dia memiliki 99 vena surgawi. Sayang sekali ada banyak orang berbakat dengan kemampuan pemahaman yang hebat, tetapi hanya sedikit yang memiliki 99 vena surgawi. Bagaimanapun, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, logam surgawi yang mendalam, api surgawi kekacauan, dan saya akan melakukannya. Mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Namun, seberapa jauh Anda bisa pergi terserah Anda. Kami semua pasti berharap kami dapat melakukan perjalanan ke ujung jalan bersamamu. Bab 2983, Menskalakan Danau Awan Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor. Terjemahan fantasi tak berujung, kecuali Anda tidak beruntung dan mati sebelum waktunya, kami tidak akan mengganti tuan rumah. Lagi pula, saya tidak berpikir ada orang yang lebih baik dari Anda, kata Chaos Divine Earth. Duan Lingtian akhirnya menyadari bahwa 3 elemen surgawi bersedia untuk hidup berdampingan di tubuhnya karena 99 vena surgawinya. Dia adalah tuan rumah yang sempurna untuk salah satu dari 5 elemen surgawi. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam, mencoba mencerna informasi yang diungkapkan oleh Chaos Divine Earth kepadanya. Meskipun tidak banyak, itu luar biasa. Alam para dewa, pembangkit tenaga listrik puncak, 4 hukum tertinggi. Setelah memilah-milah pikirannya, Duan Lingtian bertanya pada Chaos Divine Earth, logam surgawi yang mendalam menyebutkan bahwa pohon kehidupan surgawi juga bermanfaat bagi kalian semua, kan? Ya, pohon kehidupan surgawi tidak hanya memberi Anda kemampuan regeneratif yang kuat, tetapi juga sama bagi kami. Jika kita menemukan elemen yang sesuai dengan kita, tidak akan menjadi masalah bagi kita untuk melawannya satu lawan satu karena pohon kehidupan surgawi memberi kita vitalitas tak terbatas. Dengan kata lain, jika Chaos Divine Earth bentuk ketiga lainnya ingin melahapku ketika Profound Divine Metal dan Chaos Divine Flame tertidur lelap,
aku akan dengan mudah menyerapnya karena vitalitas dari Divine Tree of Life akan sembuhkan aku jika aku terluka. Dengan ini, Duan Lingtian menyadari betapa kuatnya pohon kehidupan surgawi itu. Itu bahkan bisa dengan cepat menyembuhkan 5 elemen surgawi. Nah, cabang pohon kehidupan surgawi telah mengubah konstitusi tubuhmu. Cobalah berkultivasi sekarang, kata Chaos Divine Earth sambil tertawa. Duan Lingtian segera menutup matanya dan mengedarkan ki-nya 1 kali dengan metode surgawi tingkat raja, metode mendalam Tai. Saya telah menembus batas. Pada saat ini, Duan Lingtian menyerap energi roh langit dan bumi pada tingkat yang mengkhawatirkan. Itu bahkan lebih cepat daripada ketika dia menggunakan kristal surgawi. Segera, dia menemukan energi roh surga dan bumi tidak secara langsung memasuki vena surgawinya. Sebaliknya, itu memasuki cabang utama pohon kehidupan surgawi dan hatinya sebelum akhirnya memasuki vena surgawinya. Energi roh langit dan bumi bebas dari kotoran, dengan demikian, kecepatannya saat mengedarkan ki-nya meningkat berlipat-lipat. Rasanya seperti kecepatan kultivasi saya 10 kali lebih cepat daripada ketika saya menggunakan kristal surgawi. Mata Duan Lingtian bersinar terang. Jantungnya berdebar liar di dadanya. Dia tidak menyangka pohon kehidupan surgawi akan meningkatkan kecepatan kultivasinya sedemikian rupa. Bagaimana? Tanya Chaos Divine Earth. Sekarang Anda tahu betapa besar manfaatnya setelah pohon kehidupan surgawi mengakui Anda. Ini luar biasa. Saya dulu berkultivasi dengan kristal surgawi, tetapi kecepatan kultivasi saya saat itu bahkan tidak 10% dari kecepatan saya saat ini. Duan Lingtian sangat terkejut. Tidak perlu terkejut, meskipun kristal surgawi langka di alam Devata, di alam dewa, mereka tidak langka bahkan jika itu berharga. Seperti yang saya katakan sebelumnya, hanya ada 1 pohon kehidupan surgawi di setiap alam dewa. Ini juga salah satu aturan langit dan bumi. Ini berarti hanya ada 18 pohon kehidupan surgawi di seluruh langit dan bumi, dan Anda berhasil mendapatkan cabang dari salah 1 pohon. Pertemuan kebetulan seperti itu jarang terjadi bahkan di antara mereka yang berada di alam dewa. Anda harus tahu bahkan pembangkit tenaga listrik puncak tidak mampu menghancurkan pohon kehidupan surgawi. Mungkin, satu-satunya saat itu mungkin rusak adalah ketika alam dewa bertabrakan. Cabang-cabang yang patah selama tabrakan kemudian akan jatuh ke ruang yang bergejolak sebelum berakhir di alam Devata. Dengan ini, Anda dapat membayangkan betapa jarangnya dapat menemukan cabang-cabang dari pohon kehidupan surgawi. Sayangnya, ada orang bodoh yang akan memberikan cabang karena ketidaktahuan mereka seperti Raja Surgawi yang menemukan cabang Anda dari pohon kehidupan surgawi. Anda benar-benar mendapat manfaat besar dari ketidaktahuannya. Dengan ini, Duan Lingtian mempelajari asal-usul cabang dari pohon kehidupan surgawi di tubuhnya. Apakah ada banyak cabang yang putus dari pohon kehidupan surgawi selama tabrakan antara alam dewa? Duan Lingtian bertanya, sulit untuk mengatakannya. Beberapa pohon kehidupan surgawi mungkin kehilangan selusin cabang jika rusak parah. Jika tidak, pohon mungkin hanya kehilangan beberapa cabang. Namun, jika pohon kehidupan surgawi berhasil menyembuhkan tepat waktu, mereka mungkin tidak kehilangan cabang sama sekali. Itu sebabnya saya mengatakan mereka yang berhasil mendapatkan cabang dari pohon kehidupan surgawi sangat beruntung, kata Bumi Kekacauan Surgawi. Apakah mungkin cabang pohon kehidupan surgawi di tubuhku diambil secara paksa? Duan Lingtian bertanya, sedikit khawatir. Setelah mengetahui tentang manfaat pohon kehidupan surgawi, dia, secara alami, ingin menyimpan cabang di tubuhnya. Jangan khawatir. Pertama-tama, cabang pohon kehidupan surgawi hanya akan mengakui seseorang dengan 99 vena surgawi sebagai tuannya. Kedua, meskipun orang biasa tidak akan dapat membuat pohon kehidupan surgawi mengakui mereka sebagai tuannya, mereka masih mampu memahami hukum kehidupan dari cabang bahkan jika itu sangat sulit. Lagi pula, tanpa pengakuan dari cabang pohon kehidupan surgawi, seseorang tidak akan bisa merasakan vitalitas di cabang dan memahaminya. Cabang-cabang dari pohon kehidupan surgawi yang belum mengakui tuannya dapat diambil, tetapi orang tidak akan dapat mengambil cabang yang telah mengakui tuannya. Jika pemilik cabang dari pohon kehidupan surgawi meninggal, sebuah kehampaan akan terbuka dan menarik cabang itu ke dalam ruang yang bergejolak. Lebih-lebih lagi, mereka yang dapat merasakan bahwa Anda memiliki cabang dari pohon kehidupan surgawi akan dapat mengatakan bahwa ia telah mengakui Anda sebagai tuannya. Karenanya, mereka tidak akan membunuhmu hanya untuk mendapatkan cabangnya.
Duan Lingtian menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Chaos Divine Flame. Kemudian, dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Kalung dengan liontin yang memegang kristal surgawi muncul di telapak tangannya. Huaner telah menyerahkannya padanya sebelum dia pergi. Kristal surgawi. Sekarang saya memiliki cabang dari pohon kehidupan surgawi. Saya tidak lagi membutuhkan kristal surgawi. Huaner, di mana Anda sekarang? Setiap kali Duan Lingtian melihat kristal surgawi, dia pasti akan memikirkan Huaner. Mau tak mau dia merasa emosional sekarang karena cabang dari pohon kehidupan surgawi telah sepenuhnya menggantikan fungsi kristal surgawi. Alam kuno surga selatan dianggap sebagai tanah suci di wilayah surga selatan. Ada banyak pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan di Celestial Mansions kelas 6. Celestial Mansions kelas 6 umumnya bertanggung jawab atas alam bawah dari alam kuno surga selatan. Mereka akan mendelegasikan wewenang untuk membuka pintu masuk ke alam bawah kepada kekuatan kelas 7 di bawah mereka. The Profound Nether Mansion, Celestial Mansion kelas 6, memiliki 5 faksi kelas 7 di bawah mereka. Mereka adalah 3 sekte dan 2 klan. Seperti namanya, mereka terdiri dari 3 sekte dan 2 klan. Di Profound Nether Mansion, pintu masuk ke alam bawah dari Southern Heaven Ancient Realm terletak di atas sebuah danau yang disebut Scaling Cloud Lake. Scaling Cloud Lake adalah danau besar yang masih asli yang diselimuti oleh kabut tebal sepanjang tahun. Baru-baru ini, orang-orang dari berbagai tempat mulai berkumpul di atas Scaling Cloud Lake sejak pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan akan dibuka dalam 3 hari. Pada saat ini, sekelompok orang dengan cepat mendekati Scaling Cloud Lake di udara. Ini adalah Scaling Cloud Lake. Setelah mendengar kata-kata ini, mata seorang pemuda berpakaian ungu di antara sekelompok orang berbinar. Danau awan skala. Jadi, disinilah pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan berada. Bab 2984, poin akumulatif jade kelompok orang yang baru saja tiba adalah Duan Lingtian dan orang-orang dari Supporting Foundation. Mereka telah melakukan perjalanan dari Supporting Foundation dan tiba 3 hari sebelumnya di Scaling Cloud Lake di mana pintu masuk ke alam bawah dari Southern Heaven Ancient Realm berada. Yang mulia, pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan tidak terletak di dasar danau, kan? Huang Jialong bertanya sambil melihat pemimpin kelompok itu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya yang tinggi dan berotot dengan sikap yang sangat mulia. Dia tidak lain adalah Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung musim gugur. Dia mengenakan jubah emas gelap panjang yang diredam. Itu berbeda dari jubah naga yang dia kenakan sepanjang tahun di Supporting Foundation. Ketika pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan dibuka, tidak hanya ribuan kaisar dari negara kelas 8 di wilayah 1000 bangsa akan hadir dengan rombongan mereka masing-masing, tetapi bahkan pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte dan 2 klan akan hadir juga. Di masa lalu, pernah ada seorang kaisar dari negara kelas 8 yang mengenakan jubah naga untuk acara tersebut. Akibatnya, dia dibunuh oleh pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte dan 2 klan karena dosa tidak menghormati 3 sekte dan 2 klan dan Nether Mansion yang mendalam. Sejak itu, Hu Linyi dan kaisar lainnya dari negara kelas 8 tidak berani mengenakan jubah naga mereka untuk acara seperti itu. Pintu masuknya tidak terletak di dasar danau. Itu terletak di permukaan di tengah danau, jawab Hu Linyi sambil tersenyum. Huang Jialong adalah putra Huang Yuanfei, gubernur kota Pasif City. Dia juga putra paling berbakat Huang Yuanfei. Untuk alasan ini, Hu Linyi selalu merawatnya dengan baik. Setelah Hu Linyi mengetahui bahwa Bai Gang, salah satu pembangkit tenaga listrik di sisi Huang Yuanfei, telah memperoleh senjata surgawi kelas kerajaan untuk klan harimau terbang, faksi kelas 6 di bawah rumah Nether mendalam, dia tahu Bai Gang akan berevolusi menjadi Silver Flying Tiger dari Copper Flying Tiger setelah 10 tahun. Dengan ini, status Huang Yuanfei tidak lagi seperti sebelumnya. Karena itu, dia harus lebih sopan kepada pasangan ayah dan anak itu. Hu Linyi yang memimpin sekelompok orang dari Supporting Foundation ditemani oleh seorang lelaki tua. Orang tua itu adalah salah satu elit di keluarga kerajaan pendukung bangsa jatuh, Raja Surgawi Dasar. Orang-orang yang tersisa dalam grup adalah 9 peserta teratas, termasuk Duan Lingtian dan Huang Jialong, dari pertempuran surga selatan di negara jatuh pendukung yang telah mendapatkan kesempatan untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Hu Suyong, pangeran keempat dari negara pendukung kejatuhan, dan Huang Jiachao,
adik Huang Jialong, termasuk di antara orang-orang ini juga. 5 peserta lainnya terdiri dari 3 pria dan 2 wanita. Kedua wanita itu memiliki ciri-ciri yang luar biasa. Salah satunya bahkan kecantikan yang langka. Keindahan langka adalah pembudidaya tanpa sekte yang ditemani oleh seorang wanita tua, Raja Surgawi Satu Dasar, selama pertempuran Surga Selatan. Demikian pula, wanita tua itu juga menemaninya hari ini. Duan Lingtian telah mendengar dari Hu Lin Yi bahwa wanita tua itu adalah nenek dari wanita itu. Nama wanita itu adalah Meng Qiuyu, dan neneknya dikenal sebagai Nenek Meng. Meng Qiuyu jauh lebih kuat dari He Qing. Duan Lingtian sekilas melirik Meng Qiuyu sebelum dia mengalihkan pandangannya ke wanita bernama He Qing. He Qing adalah putri seorang pemimpin klan dari klan yang kuat di Supporting Val Nation. Datang, ayo pergi, Hu Lin Yi memanggil pada saat ini sebelum dia terbang menuju pusat Scaling Cloud Lake. Duan Lingtian dan sekelompok orang dari Supporting Val Nation mengikutinya. Begitu banyak orang, ketika mereka mendekati pusat Scaling Cloud Lake, mereka melihat kerumunan besar telah berkumpul di sana. Mereka tampak seperti awan gelap yang menjulang di atas danau dari jauh. Saudara Duan, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, diperkirakan lebih dari 15.000 peserta akan memasuki alam bawah dari alam kuno Surga Selatan. Seperti yang Anda lihat, sekarang pintu masuk akan dibuka, banyak orang telah berkumpul di sini. Lagi pula, bukan hanya peserta yang berkumpul di sini. Misalnya, bahkan di antara kelompok kami, ada 3 non-peserta. Wajar jika jumlah pemilihnya sangat besar, kata Huang Jialong sambil tersenyum. Ketika pintu masuk dibuka dalam 3 hari, saya pikir jumlah orang di Scaling Cloud Lake akan meningkat menjadi 20.000 jika tidak lebih. Duan Lingtian melihat sekelilingnya. Dia memperkirakan ada sekitar 2.000 hingga 3.000 orang, beberapa sudah berada di tengah danau dan beberapa masih berjalan, pada saat ini. Untuk membuka pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno Surga Selatan, pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte dan 2 klan harus bekerja sama dengan token yang mereka miliki. Pembangkit tenaga listrik akan tiba sehari lebih awal untuk mengeluarkan giok poin akumulatif kepada setiap peserta, jelas Hu Lin Yi saat dia memimpin kelompok itu ke pusat Scaling Cloud Lake. Poin akumulatif jade, ekspresi bingung muncul di wajah Duan Lingtian dan beberapa orang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya mereka memasuki alam kuno Surga Selatan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. 3 sekte dan 2 klan akan menyiapkan senjata surgawi yang disebut giok poin akumulatif untuk setiap peserta. Ini adalah senjata surgawi primitif tanpa kekuatan ofensif, defensif, dan bantuan. Setiap jade poin akumulatif dapat dibedakan setelah mereka mengakui tuannya. Setelah menerima jade poin akumulatif, akan ada 1 poin di dalamnya. Untuk mengumpulkan lebih banyak poin, seseorang harus membunuh peserta lain, kata Hu Lin Yi sambil menatap 9 peserta dengan tajam. Para pemula, termasuk Duan Lingtian, menarik napas dalam-dalam ketika mereka mendengar kata-kata ini. Alam bawah dari alam kuno Surga Selatan adalah tempat di mana para celestial tertinggi surgawi bertempur sampai mati. Duan Lingtian terkejut. Pada saat yang sama, dia menatap Huang Jialong. Tidak heran Huang Jialong telah menyebutkan alam bawah dari alam kuno Surga Selatan adalah tempat yang brutal dan kejam. Dia bahkan mengatakan dia tidak akan berhasil keluar hidup-hidup jika dia kurang beruntung. Dia tidak mengungkapkan banyak hal kepada Duan Lingtian karena dia tidak ingin Duan Lingtian terlalu memikirkan banyak hal. Di alam bawah dari alam kuno Surga Selatan, ada banyak pertemuan kebetulan, metode kultivasi, metode surgawi, kemampuan surgawi, pil obat, ramuan obat langka, dan senjata surgawi kelas raja. Itu akan tergantung pada keberuntungan Anda apakah Anda mendapatkannya atau tidak. Di alam bawah dari alam kuno Surga Selatan, Anda dapat menyembunyikan semua yang Anda inginkan. Selama Anda bisa bertahan sampai pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte dan 2 klan membuka kembali pintu masuk, bahkan jika Anda tidak mendapatkan apa-apa, Anda masih akan disambut untuk bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan. Setelah mendengar kata-kata Hu Lin Yi, peserta yang lebih lemah dari Supporting Val Nation menyesal telah menempati posisi 9 teratas selama pertempuran Surga Selatan. Pada saat yang sama, mereka juga menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa mereka juga diizinkan untuk bersembunyi. Dengan itu, peluang mereka untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Mereka masih bisa mendapatkan harta bahkan jika mereka tidak menonjolkan diri. Sedikit yang mereka tahu, manfaat dan risiko hidup berdampingan, tidak akan ada satu tanpa yang lain.
Yang Mulia, kapan pembangkit tenaga listrik dari 3 sekte dan 2 klan akan membuka kembali pintu masuk ke alam bawah dari alam kuno surga selatan? Duan Lingtian bertanya. Dulu, mereka hanya akan membuka pintu masuk lagi setelah 60% peserta jatuh. Ketika pintu masuk dibuka lagi, peserta akan segera berhenti mengumpulkan poin. Jika Anda membunuh peserta lain setelah pintu masuk dibuka kembali, Anda tidak akan mendapatkan poin sama sekali. Di sisi lain, begitu Anda memasuki alam bawah dan pintu masuk ditutup, Anda akan dapat segera mengumpulkan poin, jelas Hu Linyi. Jadi, aturan untuk membuka kembali pintu masuknya masih sama. Duan Lingtian bertanya, 60%. Setelah mendengar kata-kata Hu Linyi, Celestial tertinggi surgawi yang lebih lemah mulai panik lagi. Ini berarti bahwa kira-kira 4 dari 9 peserta dari Supporting Fall Nation akan bisa keluar hidup-hidup. Kecuali keadaan yang tidak terduga, aturannya harus tetap sama, Hu Linyi berkata dengan ringan. Dengan kata lain, dari 9, hanya 4 dari kalian yang akan bertahan. Tentu saja, semakin kuat Anda, semakin besar peluang Anda untuk bertahan hidup. Bagi mereka yang lemah, Anda mungkin bertahan dengan sedikit keberuntungan, dan jika Anda tetap low profile. Bagaimanapun, saya harap Anda semua akan mengumpulkan lebih banyak poin untuk mencapai puncak sehingga Anda akan mendapatkan rasa hormat dari 3 sekte dan 2 klan ketika Anda bergabung dengan mereka. Duan Lingtian dan kelompok dari kejatuhan bangsa pendukung dalam hati tidak setuju dengan kata-kata Hu Linyi. Mereka tahu Hu Linyi akan dihargai dengan mahal oleh 3 sekte dan 2 klan jika mereka berhasil mencapai puncak. Semakin tinggi peringkat mereka, semakin murah hadiahnya. Sebaliknya, semakin rendah peringkat mereka, semakin buruk hadiahnya. Pada saat ini, suara keras dan cerah terdengar dari jauh. Bukankah ini Kaisar Hu dari negara pendukung musim gugur? Bab 2985, Pangeran kedua dari negara Qi Selatan penerjemah. Terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung Kaisar negara pendukung jatuh, Hu Linyi, berhenti di jalurnya dan melihat ke depan. Duan Lingtian dan yang lainnya berhenti juga dan mengikuti tatapan Hu Linyi. Sekelompok orang terbang ke arah mereka pada saat ini. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria parubaya bertubuh rata-rata mengenakan jubah hijau. Dia memiliki udara yang megah tentang dia, itu jelas dia adalah seorang pria berstatus tinggi. 2 pria tua mengapitnya dari belakang. Salah satu dari mereka membawa pedang panjang di punggungnya sementara yang lain membawa pisau panjang di pinggangnya. Ekspresi mereka serius, tatapan mereka dingin, dan aura mereka mendominasi. 9 orang berdiri di belakang kedua lelaki tua itu. Di antara orang-orang muda, ada 2 pria parubaya dan seorang pria tua. Dari 9 orang ini, hanya 1 yang perempuan. Kaisar Sue. Hu Linyi mengangkat alis saat dia memimpin kelompoknya untuk menyambut pria parubaya itu. Pada saat yang sama, Huang Jialong mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Saudara Duan, orang-orang ini berasal dari negara Qi Selatan. Pemimpin kelompok itu adalah Sue Mingkai, Kaisar negara Qi Selatan. Aku pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya. Sama seperti Yang Mulia, dia juga Raja Surgawi 2 bentuk. Hubungan antara kedua kaisar selalu tegang. Tidak dapat dihindari bahwa mereka akan bertengkar sekarang karena mereka bertemu satu sama lain. Saat kedua kaisar semakin dekat satu sama lain, permusuhan mereka terhadap satu sama lain hampir terlihat. Kaisar Sue. Hu Linyi menatap Sue Mingkai dengan dingin. Kaisar Hu, saya mendengar bahwa negara kejatuhan pendukung memiliki seorang pembudidaya tanpa sekte yang jenius di antara para peserta pertempuran surga selatan. Surgawi-surgawi yang meliputi surgawi yang tanpa sekte berhasil mengalahkan puncak surgawi tertinggi surgawi yang juga putra paling menonjol dari gubernur kota Passage City. Saya ingin tahu, siapa di antara orang-orang ini yang merupakan pembudidaya tanpa sekte yang berbakat. Sue Mingkai samar-samar tersenyum sambil menatap Hu Linyi. Setelah dia selesai berbicara, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang yang berdiri di belakang Hu Linyi. Setelah beberapa saat, matanya berhenti pada Duan Lingtian. Jelas dia sudah tahu seperti apa rupa Duan Lingtian. Senyum menghina muncul di wajah Hu Linyi saat dia menjawab, saya juga pernah mendengar bahwa pangeran kedua dari negara Qi Selatan telah memahami hukum guntur dan menjadi puncak terkuat yang meliputi surgawi tertinggi di negara Anda. Kaisar Sue, apakah Anda memikirkan duel antara pangeran kedua dan Duan Lingtian? Dengan Duan Lingtian di sisinya, Hu Linyi menghadapi Sue Mingkai dengan percaya diri. Menurutnya,
Bahkan jika Duan Lingtian tidak bisa mengalahkan pangeran kedua dari negara Qi Selatan, pertempuran setidaknya akan berakhir imbang. Kamu benar-benar mengenalku dengan sangat baik, Kaisar Hu. Bagaimana menurutmu? Apakah Anda tertarik untuk bertaruh pada duel antara putra saya dan Duan Lingtian? Sue Mingkai bertanya dengan senyum dan mata menyipit. Setelah mendengar provokasi terselubung Sue Mingkai, Hu Linyi sedikit mengernyit. Dia segera mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Duan Lingtian, Sue Mingkai dan aku adalah musuh bebuyutan. Dia bermaksud mempermalukan saya jika saya kalah taruhan. Jika Anda bersedia berduel dengan putranya, Anda dapat menyimpan taruhan yang menang jika Anda menang. Jika Anda kalah, saya akan membayarnya. Anda akan diberi hadiah bahkan jika pertempuran berakhir seri. Karena Duan Lingtian adalah seorang kultivator tanpa sekte dan bukan dari negara pendukung musim gugur, Hu Linyi tahu hubungannya dengan Duan Lingtian didasarkan pada keuntungan bersama. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan persetujuan Duan Lingtian sebelum dia menyetujui usul Sue Mingkai. Yang mulia, Anda terlalu sopan. Saya akan menyetujui taruhannya, jawab Duan Lingtian melalui transmisi suara. Matanya bersinar dengan semangat juang ketika dia berbicara. Berdasarkan kata-kata Hu Linyi sebelumnya, sudah jelas bahwa pangeran kedua dari negara Qi Selatan adalah puncak dari surgawi tertinggi yang telah memahami hukum guntur. Saya belum memiliki kesempatan untuk menguji keterampilan saya setelah saya memahami hukum kedalaman elemen bumi-bumi. Pertempuran dengan pangeran kedua dari negara Qi Selatan adalah kesempatan bagus bagiku untuk menguji kemampuanku dan mengukur kekuatanku saat ini, pikir Duan Lingtian dalam hati. Setelah mendapatkan izin Duan Lingtian, Hu Linyi menyipitkan matanya dan berkata, karena Kaisar Sue sangat ingin berduel, mengapa tidak? Saya harus bertanya, apa taruhannya? Senjata surgawi kelas raja, jawab Sue Mingkai dengan acuh tak acuh. Dia tidak peduli tentang taruhannya. Dia hanya ingin mempermalukan Hu Linyi di depan umum, musuh bebuyutannya. Baik, Hu Linyi tidak terkejut bahwa hanya senjata surgawi kelas raja yang dipertaruhkan. Bagaimanapun, niat mereka serupa, mereka ingin mempermalukan orang lain. Pada saat ini, tiga pemuda yang berdiri di dekat Duan Lingtian dan Huang Jialong mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Pangeran kedua dari negara Qi Selatan telah memahami hukum guntur. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang jenius kultivasi. Dia sudah menjadi puncak dari Overarching Heavenly Supreme Celestial meskipun dia baru berusia sedikit di atas 200 tahun. Yang lebih mengejutkan adalah dia telah memahami hukum guntur. Tepat sekali, seseorang harus, setidaknya, menguasai satu kedalaman sebelum seseorang dapat dianggap memahami hukum. Dengan kata lain, pangeran kedua harus, setidaknya, memahami kedalaman dasar dari hukum guntur, kedalaman elemen guntur. Puncak surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami kedalaman elemental guntur sangat kuat. Aku takut hanya dengan satu pukulan. Salah satu pemuda itu terdiam saat dia diam-diam menatap Huang Jialong. Jelas dia pikir Huang Jialong sama sekali bukan tandingan pangeran kedua dari negara Qi Selatan. Setelah mendengar ini, Huang Jialong mengejek sebelum dia melihat pemuda yang berbicara dengan tatapan dingin. Pria muda itu merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya dan wajahnya memucat saat melihat tatapan dingin Huang Jialong. Pada saat ini, Duan Lingtian melangkah maju dan berdiri di samping Hu Linyi. Gerakannya mengalihkan perhatian Huang Jialong dari pemuda itu. Setelah melihat ini, pemuda yang bermandikan keringat dingin menghela nafas lega. Dia tahu betul bahwa jika Huang Jialong ingin membunuhnya, bahkan kaisar dari negara pendukung jatuh tidak akan menghentikan Huang Jialong. Kedua sahabat pemuda itu belajar dari kesalahannya dan tidak lagi berbicara, takut menyinggung Huang Jialong. Sementara itu, Huang Jialong bertanya melalui transmisi suara, Saudara Duan, apakah Anda percaya diri? Pangeran kedua dari negara Qi Selatan bukanlah orang yang sederhana. Saya tidak yakin karena saya belum pernah bertemu dengannya, tetapi saya akan mencoba yang terbaik, jawab Duan Lingtian. Pada saat ini, beberapa orang dari negara pendukung musim gugur berteriak, dia ada di sini. Seorang pria muda dengan tubuh sedang berjalan keluar dari antara 9 orang yang berdiri di belakang Sue Mingkai. Dia berhenti di sebelah Sue Mingkai. Dalam hal penampilan dan tubuh, dia sangat mirip dengan Sue Mingkai. Jika dia lebih tua, dia bahkan bisa disalahartikan sebagai saudara laki-laki Sue Mingkai. 8 peserta yang tersisa dari negara Qi Selatan memandang pangeran kedua dari negara mereka tanpa berkedip. Menurut pendapat mereka,
dia tak terkalahkan, seperti dewa perang, selama pertempuran surga selatan di negara Ki Selatan. Pangeran kedua telah memahami hukum Guntur, dia adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Sebelumnya, dia dengan mudah mengalahkan kami berdelapan dengan satu serangan. Hukum Guntur benar-benar hebat, setidaknya setengah dari kita akan mati jika pangeran kedua tidak menahan energi asal surgawinya yang mengandung kekuatan hukum Guntur. Saya pernah mendengar bahwa pembudidaya tanpa sekte dari negara pendukung musim gugur tidak menggunakan kekuatan hukum apapun selama pertempuran surga selatan. Kemungkinan dia belum memahami hukum apapun. Itu tidak mengherankan, tidak semua orang mampu memahami hukum. Seseorang harus memiliki tingkat pemahaman yang tinggi. Yang terpenting, seseorang harus sangat beruntung untuk mendapatkan metode surgawi kelas raja atau kemampuan surgawi yang berisi hukum. Jelas, 8 peserta dari negara Ki Selatan yakin pangeran kedua dari negara mereka akan mengalahkan Duan Lingtian. Pangeran kedua dari negara Ki Selatan melirik Duan Lingtian saat dia dengan ringan berkata, "Sue Jingyu dari negara Ki Selatan." "Duan Lingtian dari negara kejatuhan pendukung," jawab Duan Lingtian dengan cara yang sama. Sementara itu, orang-orang dari Supporting Val Nation dan Southern Qi Nation mulai mundur untuk memberi ruang bagi Duan Lingtian dan Sue Jingyu. Pada saat ini, keributan yang disebabkan oleh negara kejatuhan pendukung dan negara Ki Selatan akhirnya mulai menarik perhatian orang banyak. Apakah mereka sedang berperang di sana? Sepertinya orang-orang itu berasal dari dua faksi yang berbeda. Bukankah itu Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung jatuh? Tepat sekali. Dan itu Sue Mingkai, kaisar negara Ki Selatan. Kedua pria ini dikenal sebagai musuh. Sepertinya para celestial tertinggi surgawi mereka akan bertarung. Bab 2986, Kedalaman Elemen Guntur dan Kedalaman Elemen Bumi Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, itu Sue Jingyu, pangeran kedua dari negara Ki Selatan, kan? Tepat sekali, dia benar-benar luar biasa. Dia baru berusia sedikit di atas 200 tahun, tetapi dia sudah menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi. Selain itu, dikatakan bahwa dia juga telah memahami hukum Guntur. Seseorang dengan kaliber seperti itu pastilah salah satu dari surgawi tertinggi surgawi yang terkuat untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Sue Jingyu akan berduel dengan seseorang. Selalu ada permusuhan antara kaisar dari negara kejatuhan pendukung dan negara Ki Selatan. Sepertinya pangeran kedua dari negara Ki Selatan akan berduel dengan seseorang dari negara pendukung musim gugur. Pemuda berbaju ungu itu berasal dari Supporting Val Nation. Ini pasti pertama kalinya dia memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Saya mendengar bahwa seorang kultivator tanpa sekte telah muncul selama pertempuran surga selatan di negara pendukung musim gugur. Dia hanya seorang surgawi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi dan belum memahami kekuatan hukum apapun, tetapi dia berhasil mengalahkan dua surgawi tertinggi yang terkuat di negara pendukung musim gugur dengan satu serangan. Mungkinkah pemuda berpakaian ungu ini menjadi pembudidaya jenius tanpa sekte dari negara pendukung musim gugur? Ya, sepertinya di antara semua surgawi tertinggi surgawi dari negara pendukung musim gugur, hanya pembudidaya jenius tanpa sekte yang cocok untuk pangeran kedua dari negara Ki Selatan. Dia adalah surgawi yang meliputi surgawi tertinggi surgawi yang belum memahami kekuatan hukum apapun, dia jelas bukan tandingan pangeran kedua dari negara Ki Selatan. Tertarik oleh keributan itu, kerumunan besar telah berkumpul di sekitar orang-orang dari Supporting Val Nation dan Southern Qi Nation untuk menonton Duan Lingtian dan Sue Jingyu, pangeran kedua dari Southern Qi Nation. Beberapa dari mereka bahkan mengakui Duan Lingtian sebagai jenius yang mengambil alih negara kejatuhan pendukung selama pertempuran surga selatan. Pada saat ini, Sue Jingyu melirik Duan Lingtian sambil berkata, "Ayo, kamu bisa melakukan langkah pertama. Kalau tidak, saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk membalas begitu saya bergerak." Meskipun nadanya datar, itu penuh dengan keyakinan. Jelas dia yakin Duan Lingtian akan dikalahkan dalam hitungan detik begitu dia bergerak. Begitu Sue Jingyu selesai berbicara, kerumunan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri lagi. Beberapa dari mereka merasa dia sombong, dan beberapa dari mereka merasa kesombongannya dibenarkan karena bakatnya. Betapa sombongnya, dia memiliki bakat untuk menjadi sombong. Sementara itu, Huang Jialong yang berdiri di samping tetap tenang saat dia melihat keduanya. Meskipun dia sombong, kesombongannya dibenarkan.
Saya ingin tahu apakah saudara Duan akan dapat mengalahkannya. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan dan kemampuan Duan Lingtian, dan dia tahu Duan Lingtian baru-baru ini memahami hukum kedalaman elemen bumi-bumi. Namun, Sue Jingyu juga telah memahami hukum kedalaman elemen guntur dari guntur. Untuk alasan ini, dia tidak yakin apakah Duan Lingtian akan memenangkan duel. Namun, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan kalah, paling-paling, dia mengira duel akan berakhir imbang. Karena Yang Mulia bersikeras, saya tidak akan sopan, kata Duan Lingtian sambil tersenyum tipis, tidak terpengaruh oleh arogansi Sue Jingyu. Dia melompat tinggi ke udara dan membiarkan energi asal surgawinya mengalir melalui 99 vena surgawi sebelum energi itu keluar dari tubuhnya. Taktik melahap dasar, Ki Ungu Timur, metode Raja Imobilisasi. Setelah Duan Lingtian melemparkan tekniknya, sosok Buddha emas dengan petir ungu berkedip di sekitarnya dan pusaran yang melahap energi roh langit dan bumi di sekitarnya muncul. Astaga, 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 sebuah tongkat panjang tiba-tiba muncul di tangan Duan Lingtian. Itu bergetar dan bersinar terang setelah dia mengirim energi asal surgawinya ke dalamnya. Begitu tongkat panjang muncul di tangan Duan Lingtian, sebuah tongkat panjang juga muncul di tangan Buddha emas yang berkedip dengan petir ungu. Duan Lingtian tidak membuang waktu dan menyerang Sue Jingyu dengan tongkat panjang di tangannya. Kekosongan di belakangnya bergetar saat energi asal surgawinya terus meningkat. Ledakan, ledakan, ledakan. Karena Duan Lingtian tidak menyembunyikan aura energi asal surgawinya, pembangkit tenaga listrik dengan basis kultivasi yang lebih tinggi dapat mengatakan bahwa dia sekarang adalah puncak surgawi tertinggi surgawi berdasarkan energi asal surgawinya. Puncak yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Siapa bilang Duan Lingtian adalah panggung surga yang meliputi surgawi tertinggi surgawi? Dia jelas merupakan puncak dari surgawi tertinggi surgawi. Jangan bilang dia punya terobosan baru-baru ini dan menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi. Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti dia memiliki terobosan hanya dalam waktu setengah tahun? Sementara itu, seringai menghina muncul di wajah Sue Jingyu saat dia mulai mengerahkan energi asal surgawinya. Puncak yang meliputi surgawi tertinggi surgawi. Jika hanya ini yang kamu dapatkan, yang aku butuhkan hanyalah satu serangan untuk mengalahkanmu. Meskipun tampilan kekuatan Duan Lingtian luar biasa di antara para celestial tertinggi surgawi, Sue Jingyu tidak terlalu memikirkannya. Bahkan, dia ragu bahwa Duan Lingtian benar-benar mengalahkan Huang Jialong, tuan muda dari tanah milik gubernur kota di Passage City, dengan satu serangan. Bagaimanapun, Huang Jialong adalah yang terkuat kedua di surgawi tertinggi di negara pendukung musim gugur, dia hanya sedikit lebih lemah dari Hu Jinyong, pangeran keempat dari negara pendukung musim gugur. Kita lihat saja nanti. Duan Lingtian tetap tenang dan tenang menghadapi kata-kata menghina Sue Jingyu. Astaga, 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 saat Duan Lingtian semakin dekat dengan Sue Jingyu, energi asal surgawi Sue Jingyu berubah ungu segera setelah keluar dari tubuhnya. Baut petir ungu melintas di sekelilingnya saat dia melayang di udara. Pada saat ini, dia seperti dewa yang mengendalikan guntur dan kilat. Setelah melihat ini, kerumunan pecah dalam kegemparan. Beberapa dari mereka bahkan memandang Duan Lingtian dengan simpatik. Ini adalah kedalaman elemental guntur, hukum kedalaman fundamental guntur. Sue Jingyu menggunakan kedalaman elemental guntur segera setelah dia bergerak, sepertinya dia berniat untuk mengalahkan Duan Lingtian dengan satu serangan. Berdasarkan kemudahan dia memanipulasi kedalaman elemental guntur, cukup jelas dia telah menguasai hukum kedalaman fundamental guntur. Di antara para celestial tertinggi surgawi yang memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan, kekuatan Sue Jingyu seharusnya berada di peringkat 100 besar, kan? Berdengung, 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 berdengung. Pada saat ini, energi asal surgawi Sue Jingyu yang telah didorong oleh kedalaman elemental guntur berubah menjadi sekitar 1000 bilah guntur ungu. Saat dia bergerak, pisau sepanjang 4 kaki muncul di tangannya. Menggabungkan, Sue Jingyu berteriak. Hanya dalam sekejap, bilah guntur ungu melesat ke pisau panjangnya bersama dengan energi abu-abu yang misterius. Pisau panjang itu berdenyut dan bersinar lebih terang dari tongkat panjang Duan Lingtian. Jelas bahwa pisau panjang itu juga merupakan senjata surgawi kelas raja. Berdengung, baut petir ungu melintas dalam hiruk-pikuk saat Sue Jingyu menyerang dengan pisau panjangnya yang bersinar dengan energi abu-abu. Selain menggunakan elemental profundity guntur, dia juga menggunakan satu metode surgawi dan dua kemampuan surgawi.
Aku akan mengakhirimu dengan satu serangan. Tubuh Sue Jingyu tiba-tiba menghilang dari pandangan sebelum dia muncul kembali. Pisau panjang di tangannya seperti ular ganas. Udara tampak beriak saat sambaran petir ungu terus menyambar di sekelilingnya. Saat kedua pria itu akan bertabrakan, dinding pedang yang bersinar dengan energi abu-abu dan petir didirikan di depan Sue Jingyu. Sudut mulut Duan Lingtian terangkat sedikit saat payung muncul di tangan kirinya. Aku ingin melihat apakah pertahananmu lebih kuat dariku. Kedalaman elemen bumi, Duan Lingtian melemparkan payung itu keluar, dan payung itu mendarat di tangan budak emas. Payung bersinar dengan cahaya keemasan yang terjalin dengan ki ungu. Energi asal surgawi melonjak ke dalam payung dengan kecepatan yang mengkhawatirkan segera setelah dia mengeluarkan hukum kedalaman elemen bumi-bumi. Kekacauan bumi surgawi. Duan Lingtian dalam hati memanggil Chaos Divine Earth. Kemudian, energi mustard bersahaja keluar dari tubuhnya ke dalam payung, mengubah warna payung menjadi kuning mustard juga. Karena warna energi Chaos Divine Earth mirip dengan energi elemental profundity bumi, tidak ada yang menyadari adanya kelainan. Kerumunan menarik napas tajam ketika mereka melihat Duan Lingtian menggunakan hukum kedalaman elemen bumi-bumi. Mereka benar-benar terkejut. Apakah itu kedalaman elemen bumi? Surga. Siapa bilang kultivator jenius tanpa sekte dari Supporting Fall Nation belum memahami kekuatan hukum apapun? Itu jelas hukum kedalaman dasar bumi, kedalaman elemen bumi. Dia bahkan belum berusia 100 tahun, kan? Bakat bawaannya sangat tinggi. Ledakan, ledakan, ledakan. Suara ledakan terdengar di udara saat Duan Lingtian mengacungkan tongkat panjang di tangannya. Energi asal surgawinya yang didorong oleh kedalaman elemen bumi tersapu secara dominan seperti tanah longsor. Bab 2987, Tanpa Cedera. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung Duan Lingtian yang telah memasukkan kedalaman elemen bumi ke dalam serangannya menyerang dinding pertahanan petir dan pedang Sue Jingyu. Pada saat yang sama, budak emas yang memegang payung juga akan bertabrakan dengan pisau panjang seperti kilat milik Sue Jingyu. Kedalaman elemen bumi, Sue Jingyu, pangeran kedua dari negara Qi Selatan, terkejut dengan kedalaman elemen bumi Duan Lingtian. Namun demikian, seperti anak panah yang telah ditembakkan, sudah terlambat baginya untuk mengubah taktiknya. Kekuatan serangannya akan sangat berkurang jika dia membuat perubahan mendadak. Untuk alasan ini, dia tidak punya pilihan selain melanjutkan. Meski demikian, kepercayaan dirinya tidak goyah. Yakin bahwa dia akan menang, senyum menghina muncul di wajah Sue Jingyu saat dia berpikir dalam hati, meskipun kami berdua telah memahami kedalaman fundamental dari elemen kami, metode surgawi tingkat duke dan kemampuan surgawi yang saya kuasai tentu lebih unggul. Untuk Anda, mari kita lihat dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk bertarung dengan saya. Chaos Divine Earth, apakah kamu yakin mampu menangkis serangannya? Anda harus tahu tidak mungkin bagi saya untuk menangkis serangannya sendirian. Aku hanya bisa menangkis sebagian dari serangannya, Duan Lingtian bertanya pada Chaos Divine Earth ketika dia melihat Sue Jingyu mendekatinya dengan kecepatan kilat. Wah, beraninya kau meragukanku. Hanya melihat, kata Chaos Divine Earth dengan marah dengan suara kekanak-kanakannya. Jelas tidak senang bahwa Duan Lingtian mempertanyakan kemampuannya. Duan Lingtian merasa diyakinkan dan percaya diri setelah mendengarkan jawaban Chaos Divine Earth. Kemudian, dia benar-benar melepaskan energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan oleh kedalaman elemen bumi. Karena dia telah menembus dan menjadi puncak surgawi tertinggi surgawi, ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kekuatannya tanpa syarat apapun. Dengan basis kultivasinya saat ini dan energi asal surgawinya yang telah ditingkatkan oleh kedalaman elemen bumi, kekuatannya sekarang setara dengan kekuatan penuh dari satu adipati surgawi dasar. Ledakan, ledakan, ledakan. Energi asal surgawi Duan Lingtian yang telah didorong oleh kedalaman elemen bumi naik ke puncak kekuatannya dalam tongkat panjangnya. Pada saat yang sama, senjata di tangan budak emas bertambah besar saat ia membelokkan pisau Sue Jingyu dan menghantam dinding pertahanan petir dan pedangnya. Duan Lingtian tidak mempedulikan serangan Sue Jingyu dan terus menyerang ke depan. Ketika orang banyak melihat Duan Lingtian tidak berniat untuk menghindari serangan Sue Jingyu dan tampaknya memilih untuk menerima serangan Sue Jingyu untuk mendaratkan pukulan pada Sue Jingyu, mereka terkejut. Apakah dia gila? Dia tidak berencana untuk menghindari serangan Sue Jingyu. Apakah dia berencana untuk mati bersama Sue Jingyu? Kematian terlalu berlebihan. Paling-paling, keduanya akan menderita luka berat.
Duan Lingtian pasti gila. Aku ingin tahu apakah Sue Jingyu akan bertahan pada serangannya dengan risiko menderita luka berat atau mengubah serangannya. Namun, jika dia mengubah serangannya sekarang, dia berisiko menderita luka ringan sementara Duan Lingtian lolos tanpa cedera. Pada saat itu, jika mereka bentrok lagi, dia akan dirugikan. Kakak Duan, Huang Jialong tercengang. Bahkan Hu Linyi, kaisar dari negara kejatuhan pendukung, dan orang-orang dari negara kejatuhan pendukung terkejut. Mereka tidak berharap Duan Lingtian menjadi ekstrim seperti itu. Kerumunan tidak bisa menahan perasaan merinding saat mereka melihat Duan Lingtian. Dia pasti gila, orang gila putus asa yang rela mempertaruhkan nyawanya hanya untuk duel. Sementara itu, Sue Jingyu terkejut dan marah dengan tindakan drastis Duan Lingtian. Dia memegang pisaunya dan melanjutkan jalur tabrakannya dengan Duan Lingtian. Kamu bermaksud agar kami berdua menderita cedera. Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Mari kita lihat siapa yang akan lebih menderita pada akhirnya. Ledakan. Sebuah ledakan menggelegar terdengar di udara ketika tongkat panjang Duan Lingtian mendarat di dinding pertahanan petir dan pedang Sue Jingyu. Kecepatannya sangat berkurang karena perlawanan dari pertahanan Sue Jingyu. Bersamaan dengan itu, seberkas cahaya melesat ke segala arah saat pisau Sue Jingyu mendarat di payung yang dipegang oleh sosok budak emas. Udara beriak, dan cahaya kuning master yang menyelubungi payung berkelebat dalam hiruk-pikuk. Sekitar satu napas kemudian, tongkat panjang Duan Lingtian menghancurkan dinding pertahanan Sue Jingyu dengan mengorbankan sebagian besar kekuatannya. Sebaliknya, Sue Jingyu gagal menembus pertahanan Duan Lingtian terlepas dari berapa kali dia menyerang dengan pisau surgawi kelas raja. Payung di tangan sosok budak emas itu tetap utuh. Pada saat ini, tongkat panjang Duan Lingtian hendak mendarat di Sue Jingyu. Dentang, tiba-tiba, armor tampak muncul di tubuh Sue Jingyu. Itu bersinar terang dengan cahaya keemasan, tampak tidak bisa dihancurkan. Setelah diperiksa lebih dekat, orang bisa melihat petir ungu berkedip dalam cahaya keemasan. Jelas Sue Jingyu telah memasukkan kedalaman elemental guntur ke dalam baju besinya. Apakah itu senjata surgawi kelas raja yang murni defensif? Aku pernah mendengar bahwa keluarga kekaisaran dari negara Qi Selatan memiliki senjata surgawi kelas raja yang disebut armor surgawi cahaya emas. Saya tidak berpikir itu milik pangeran kedua. Kaisar bangsa Qi Selatan benar-benar murah hati. Bagaimana itu mengejutkan. Wajar jika kaisar negara Qi Selatan akan memberikan senjata surgawi ini kepada Sue Jingyu sebagai perlindungan karena dia akan memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Begitu Sue Jingyu mengirim energi asal surgawinya ke dalam senjata surgawi kelas raja defensifnya, kekuatan pertahanannya akan lebih kuat dari senjata surgawi kedua Duan Lingtian, yang merupakan senjata surgawi kelas raja ofensif-defensif, yang telah ditingkatkan dengan asal surgawi. Energi dan kedalaman elemen bumi. Kerumunan tercengang saat melihat Golden Light Celestial Armor. Tidak heran dia menolak untuk menyerah. Ternyata, dia memiliki senjata surgawi kelas raja yang murni defensif, pikir Duan Lingtian dalam hati sambil mengangkat alis. Meski begitu, dia tidak mundur. Dia maju dengan ganas dan menyerang baju besi emas Sue Jingyu. Setelah 3 napas, Golden Light Celestial Armor Sue Jingyu hancur. Karena Sue Jingyu telah memfokuskan sebagian besar kekuatannya untuk menyerang, kekuatan pertahanan Golden Light Celestial Armor lebih lemah. Meskipun kekuatan serangan sengit Duan Lingtian sangat berkurang setelah menghancurkan pertahanan Sue Jingyu, dinding petir dan pedang dan armor surgawi cahaya emas, serangannya cukup untuk membuat Sue Jingyu terbang seperti anak panah ketika mendarat. Sue Jingyu mendarat dengan benturan keras setelah dia dikirim terbang kembali. Dia muntah dan meludahkan seteguk darah, wajahnya sepucat selembar kertas. Jubah atasnya robek karena serangan itu, memperlihatkan baju besi gelap di bawahnya. Pada saat ini, kerumunan secara naluriah berbalik untuk melihat Duan Lingtian yang berdiri dengan tenang dengan payung dan tongkat panjang di tangan. Ekspresinya tetap tidak berubah dari awal. Yang paling penting, dia benar-benar tidak terluka. Dia telah lolos tanpa cedera. Bagaimana mungkin? Dia tidak terluka sama sekali. Sungguh pertahanan yang tangguh. Bisakah dia memahami beberapa kedalaman pertahanan dari hukum bumi? Mustahil. Jika itu masalahnya, para raja surgawi yang hadir akan dapat merasakannya. Sue Jingyu menderita luka ringan sementara Duan Lingtian tidak tersentuh. Semua orang benar-benar terkejut saat mereka melihat Duan Lingtian dengan tidak percaya. Bahkan Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung jatuh,
menatap Duan Lingtian dengan kaget. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk kekalahan Duan Lingtian atau untuk pertempuran yang berakhir imbang. Dia tidak menyangka Duan Lingtian akan mengalahkan dan melukai Sue Jingyu, apalagi keluar dari duel tanpa goresan sedikitpun. Ketika dia sadar kembali, matanya menyala ketika dia melihat Duan Lingtian. Berdasarkan serangan Sue Jingyu, bahkan seorang adipati surgawi dasar tidak akan mampu menangkisnya dengan begitu mudah. Di antara semua peserta yang akan memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan, Duan Lingtian mungkin berada di peringkat 10 besar. Sebelumnya, Hu Linyi mengira kekuatan Duan Lingtian akan berada di peringkat 100 teratas di antara para peserta yang akan memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Namun, setelah menonton penampilan Duan Lingtian, dia yakin kekuatan Duan Lingtian akan berada di peringkat 10 besar, dan bahkan mungkin di 3 besar. Banyak surgawi tertinggi surgawi dari kekuatan kelas 8 dan kelas 7 akan memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Di wilayah di bawah Profound Nether Mansion, 3 sekte dan 2 klan adalah kekuatan kelas 7 yang paling kuat. Di atas itu adalah Profound Nether Mansion itu sendiri. Sangat jarang bagi mereka yang berasal dari kekuatan kelas 7 untuk dapat langsung bergabung dengan Profound Nether Mansion. Mereka harus sangat luar biasa di antara semua pembudidaya berbakat lainnya untuk bergabung dengan Mansion. Untuk alasan ini, banyak orang akan bergabung dengan salah satu dari 3 sekte dan 2 klan terlebih dahulu dan bekerja untuk mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan Profound Nether Mansion. Oleh karena itu, mayoritas surgawi tertinggi surgawi yang berbakat dari kekuatan kelas 7 berusaha untuk bergabung dengan salah satu dari 3 sekte dan 2 klan jika mereka selamat dari alam bawah dari alam kuno surga selatan. Tidak ada kekurangan bakat di antara para peserta ini. Faktanya, bahkan akan ada beberapa surgawi tertinggi surgawi yang telah memahami 2 kedalaman suatu elemen. Karena Hu Linyi tahu ada banyak jenius di antara para peserta, dia tidak berpikir Duan Lingtian akan berada di peringkat teratas. Meskipun Duan Lingtian sangat kuat, dia tidak berpikir Duan Lingtian telah memahami 2 kedalaman dari hukum buminya. Oleh karena itu, dia agak yakin Duan Lingtian bukan tandingan para jenius overarching Heavenly Supreme Celestials dari kekuatan kelas 7 yang telah memahami 2 kedalaman dari sebuah hukum. Bab 2988, Senjata Surgawi Kelas Raja Bertahan Murni lainnya penerjemah. Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung, Saudara Duan. Huang Jialong memandang Duan Lingtian dengan tidak percaya. Dia pikir dia mengenal Duan Lingtian dengan baik. Namun, sepertinya apa yang dia tahu sebanding dengan setetes air di lautan. Dia menghela nafas dalam. Tidak heran dia bisa mengalahkanku dengan satu serangan bahkan sebelum dia memahami kedalaman hukumnya. Ketika orang-orang dari Supporting Val Nation sadar kembali, mereka menatap Duan Lingtian dengan mata penuh ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Apakah Duan Lingtian memahami 2 kedalaman hukum bumi? Aku pikir begitu. Kalau tidak, bagaimana dia mengalahkan pangeran kedua dari negara Qi Selatan dengan begitu mudah? Apalagi dia bahkan tidak terluka. Orang-orang dari negara Qi Selatan juga terkejut dan tidak percaya. Sue Mingkai, Kaisar Bangsa Qi Selatan, memandang Duan Lingtian dengan penuh arti setelah dia memastikan putranya baik-baik saja. Ekspresinya gelap, dia tidak berharap untuk kehilangan taruhan bahwa dia telah mengambil inisiatif untuk melamar. Yang paling penting, dia telah mengusulkan taruhan untuk mempermalukan Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung musim gugur. Dia berencana untuk menggosok kemenangannya di wajah Hu Linyi. Dia tidak peduli jika dia akan kehilangan senjata surgawi kelas raja, tetapi reputasinya adalah masalah yang berbeda. Pada akhirnya, Sue Mingkai menggertakkan giginya dan berkata, Kaisar Hu, saya harus mengatakan bahwa Anda benar-benar beruntung memiliki seorang pemuda berbakat yang mewakili Anda untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Hu Linyi tertawa terbahak-bahak saat dia melihat Sue Mingkai dan berkata, Kaisar Sue, aku tersanjung. Bagaimanapun, Anda dan bangsa Qi Selatan telah kalah taruhan. Dia berada di samping dirinya sendiri dengan gembira. Memang, aku sudah kalah taruhan. Namun, kamu harus mengakui bahwa putramu bukan tandinganku, kan? Sue Mingkai berkata dengan sombong. Ekspresi Hu Linyin menjadi gelap saat dia mengejek. Itu tidak relevan. Kamu lebih baik menyerahkan senjata surgawi kelas raja sekarang. Tentu, aku mengaku kalah, kata Sue Mingkai dengan nada mencemooh. Dia mengangkat tangannya, dan pedang surgawi kelas raja muncul di tangannya.
Kemudian, dia menyerahkannya kepada Hu Linyi. Sue Mingkei kemudian tersenyum ramah saat dia melihat Duan Lingtian dan berkata, apakah Anda tertarik untuk mewakili negara Qi Selatan untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan? Jika Anda mewakili saya bersedia memberi Anda Golden Light Celestial Armor. Kerumunan tersentak pada upaya terang-terangan Sue Mingkei untuk memburu Duan Lingtian dari negara kejatuhan pendukung dengan menawarkan senjata surgawi kelas raja yang defensif. Mereka secara naluriah menoleh untuk melihat Duan Lingtian sebelum mereka mulai berdiskusi dengan sungguh-sungguh di antara mereka sendiri. Kaisar Sue benar-benar murah hati. The Golden Light Celestial Armor adalah keluarga kekaisaran dari satu-satunya senjata surgawi kelas raja yang defensif dari bangsa Qi Selatan. Senjata surgawi semacam itu bernilai setidaknya 1 juta kristal surgawi terkemuka di pasar gelap. Ini 10 kali lipat dari harga senjata surgawi kelas raja biasa. Sepertinya Kaisar Sue sangat mengagumi Duan Lingtian. Dengan kemampuan Duan Lingtian, akan mudah baginya untuk bertahan dari alam bawah dari alam kuno surga selatan. Jika dia berhasil mencapai peringkat 30 besar, yang sangat mungkin, Kaisar negara yang dia wakili akan dihargai dengan mahal. Sebagai perbandingan, senjata surgawi kelas raja yang murni defensif bukanlah apa-apa. Menurut pendapat saya, Duan Lingtian memiliki peluang untuk masuk dalam 10 besar. Jika Duan Lingtian berada di peringkat 10 besar, hadiahnya akan beberapa kali lebih besar dari nilai senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Pada saat ini, Sue Jingyu, pangeran kedua dari negara Qi Selatan, tanpa berkata-kata melepaskan Golden Light Celestial Armor dari tubuhnya dan mengenakan jubah baru. Tidak ada sedikit pun ketidakpuasan yang terlihat di wajahnya sama sekali. Ekspresi Hu Linyi berubah tak sedap dipandang. Dia tidak menyangka Sue Mingkei akan tanpa malu-malu dan secara terbuka mencoba merebut Duan Lingtian darinya. Dia mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum dia menyerahkan pedang surgawi kelas raja yang dia menangkan dari taruhan dan jimat surgawi bersinar dengan lampu hijau kepada Duan Lingtian. Kemudian, dia berkata, ini adalah jimat Gale yang ditulis oleh Raja Langit 7 Bintang. Ini akan memberi Anda kecepatan yang sebanding dengan Raja Surgawi selama 15 menit, tetapi itu hanya dapat digunakan sekali. Faktanya, kecepatanmu akan lebih cepat daripada kebanyakan Raja Surgawi. Gale Talisman adalah hadiah tambahan yang dijanjikan Hu Linyi kepada Duan Lingtian sebelumnya jika Duan Lingtian memenangkan duel. Lebih cepat dari kebanyakan Raja Surgawi. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia mengambil Gale Talisman. Apakah kecepatan yang diberikan oleh jimat lebih cepat dari milikmu, Yang Mulia? Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya bahkan tidak akan mencapai setengah dari kecepatannya. Hu Linyi tersenyum pahit. Mata Duan Lingtian semakin cerah setelah mendengar kata-kata Hu Linyi. Berdasarkan pengetahuannya, jimat surgawi seperti itu hampir setara dengan harga senjata surgawi kelas raja bahkan jika jimat itu hanya bisa digunakan sekali. Pada saat ini, Sue Mingkei berkata sambil mencibir, Kaisar Hu, Anda benar-benar pelit. Kemudian, dia menoleh ke Duan Lingtian dan berkata, Duan Lingtian, selama Anda bersedia mewakili selatan bangsa Qi untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan, saya tidak hanya akan memberi Anda armor surgawi cahaya emas, tetapi saya akan memberi Anda 2 jimat surgawi tambahan. Salah satunya juga adalah Gale Talisman, tapi itu lebih unggul dari yang Kaisar Hu berikan padamu. Celestial Talisman lainnya adalah Celestial Talisman Offensif. Ini akan memberi Anda kekuatan dari 1 Raja Surgawi dasar untuk 1 serangan. Dalam situasi yang tepat, ia mampu membunuh seorang Duke Surgawi 10 arah. Celestial Jimat Ofensif ini bernilai lebih dari total harga 3 Gale Talisman. Di alam Devata, semakin kuat jimat surgawi, semakin sulit untuk ditulis. Oleh karena itu, Celestial Talisman Ofensif yang dapat memberikan 1 kekuatan dari One Basic Celestial King lebih berharga daripada Celestial Talisman Gerakan bahkan jika jimat gerakan dapat memberikan 1 kecepatan dari 5 Elements Celestial King. Kerumunan menarik napas tajam ketika mereka mendengar tawaran Sue Mingkei. Jika Duan Lingtian berhasil masuk dalam 30 besar, hadiah yang akan diperoleh Sue Mingkei dari Profound Nether Mansion mungkin hanya akan setara dengan harga barang yang dia tawarkan kepada Duan Lingtian. Hu Linyi kehilangan kata-kata, dia benar-benar marah dengan kata-kata Sue Mingkei. Dia tahu Sue Mingkei begitu murah hati dengan tawarannya kepada Duan Lingtian karena Sue Mingkei bertaruh pada peringkat Duan Lingtian di 10 besar.
Yang terpenting, jika Duan Lingtian membelot ke negara Qi Selatan, Sue Mingkai tahu itu akan membuatnya kesal tanpa akhir. Akhirnya, Hu Linyi menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum dia berbalik untuk melihat Duan Lingtian. Kemudian, dia mengulurkan tangan kirinya saat rompi merah muncul. Rompi itu ditenun dengan sisik merah menyala, tidak ada satu jahitan pun yang terlihat. Orang bisa mengatakan bahwa itu bukan barang biasa. Pada saat yang sama, benda tumpul yang tampak seperti manik besi dengan lubang di seluruh permukaannya muncul di tangan kanannya. Beberapa orang di antara kerumunan dengan cepat mengidentifikasi rompi merah sebagai senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Apakah itu senjata surgawi kelas raja yang defensif? Keluarga kekaisaran dari negara kejatuhan pendukung memiliki senjata surgawi raja yang defensif juga. Kenapa aku tidak mendengarnya sebelumnya? Apakah dia benar-benar berencana untuk memberikan senjata surgawi kelas raja defensif kepada Duan Lingtian? Sepertinya Kaisar Hu dipaksa untuk mengambil lebih banyak barang berharga karena Kaisar Sue. Sementara itu, Hu Jinyong, pangeran keempat dari negara pendukung kejatuhan, sama terkejutnya dengan yang lain ketika dia melihat rompi merah di tangan Hu Linyi. Jelas dia tidak mengetahui rahasia keberadaan senjata surgawi kelas raja yang defensif. Ayah memiliki senjata surgawi kelas raja yang defensif. Senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Mata Duan Lingtian berbinar saat dia melihat rompi merah di tangan Hu Linyi. Kekuatan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif pasti akan meningkatkan pertahanannya lebih dari senjata surgawi kelas raja yang bersifat ofensif defensif. Bahkan pertahanan payung di tangannya, senjata surgawi kelas raja, bukanlah tandingan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Pertahananku pasti akan naik ke level lain dengan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Duan Lingtian, Anda bebas memilih salah satu dari dua item ini. Manik-manik ini mungkin terlihat tidak mencolok, tetapi ini luar biasa. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba untuk menghancurkannya, saya bahkan tidak bisa meninggalkan satu goresan pun di atasnya. Harganya kira-kira sama dengan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif, kata Hu Linyi. Duan Lingtian hendak memilih rompi merah ketika suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth tiba-tiba terdengar di benaknya. Ini adalah logam surgawi mendalam bentuk pertama. Bab 2989, Hadiah Substansial, ini adalah logam surgawi mendalam bentuk pertama. Suara kekanak-kanakan Chaos Divine Earth terngiang di benak Duan Lingtian sebelum Duan Lingtian dapat memberitahu Hu Linyi, kaisar dari negara pendukung musim gugur, bahwa dia menginginkan rompi merah, senjata surgawi kelas raja yang defensif. Itu adalah Divine Metal mendalam bentuk pertama. Duan Lingtian bertanya pada Chaos Divine Earth. Jantungnya berdebar kencang di dadanya saat dia melihat manik-manik besi biasa-biasa saja dengan penyok di tangan kanan Hu Linyi. Ya, sebagai salah satu dari 5 elemen surgawi, wajar saja jika saya dapat mengenali logam surgawi mendalam bentuk pertama. Orang itu sangat beruntung. Bahkan ketika dia sedang tidur, Anda berhasil menemukan logam surgawi mendalam bentuk pertama. Wah, jika kamu memilih Profound Divine Metal bentuk pertama, Profound Divine Metal di tubuhmu akan dapat berevolusi menjadi bentuk ketiga setelah menyerapnya. Kamu akan mendapat manfaat lebih dari itu daripada senjata surgawi kelas raja yang bertahan, jawab Chaos Divine Earth. Itu menekankan pada manfaat mendapatkan logam surgawi mendalam bentuk pertama karena itu bisa memberitahu Duan Lingtian menginginkan senjata surgawi kelas raja yang defensif. Chaos Divine Earth tidak menunggu jawaban Duan Lingtian. Seolah-olah khawatir Duan Lingtian akan memilih senjata surgawi kelas raja yang defensif terlepas dari sarannya, ia buru-buru menambahkan, adapun senjata surgawi kelas raja yang murni defensif, dengan bakat bawaan Anda, akan mudah bagi Anda untuk mendapatkan yang lain. Satu setelah Anda bergabung dengan 3 sekte dan 2 klan. Chaos Divine Earth tidak menyadari bahwa kata-katanya tidak diperlukan. Karena Duan Lingtian mengetahui bahwa manik-manik itu adalah logam surgawi mendalam bentuk pertama, dia dengan tegas memutuskan untuk memilih manik-manik besi itu. Senjata surgawi kelas raja yang defensif memang hebat, tapi itu tidak sebanding dengan nilai logam surgawi mendalam bentuk pertama. Duan Lingtian melirik rompi merah untuk terakhir kalinya dengan hati yang agak berat. Dia hendak meraih Profound Divine Metal bentuk pertama ketika ledakan tawa terdengar di udara. Dia secara naluriah menoleh untuk melihat sumber tawa dan melihat Sue Mingkai, kaisar negara Qi Selatan. Mengapa kamu tertawa?
Hu Linyi bertanya, tidak senang. Perasaan tidak menyenangkan muncul di hatinya saat ini. Ketika Sue Mingkai berhenti tertawa, dia menatap Hu Linyi dengan sadar dan berkata, Kaisar Hu, jika saya tidak salah, Anda memperoleh manik ini 200 tahun yang lalu selama pelelangan Kekaisaran Black Mountain Nation, kan? Saya ingat harganya 20.000 kristal surgawi yang menonjol. Dia tidak menunggu jawaban Hu Linyi dan menoleh ke Duan Lingtian dan dengan belak-belakan berkata, Duan Lingtian, sepertinya Kaisar Hu enggan memberikan senjata surgawi kelas raja defensifnya kepadamu. Kalau tidak, dia tidak akan mengeluarkan manik-manik yang rusak ini dan meminta Anda untuk memilih dari keduanya. Menurut pendapat saya, dia hanya mencoba mengalihkan perhatian Anda dengan manik-manik yang rusak ini dengan harapan menyimpan senjata surgawi kelas raja untuk dirinya sendiri. Mengapa Anda tidak bergabung dengan negara Qi Selatan kami? Setidaknya, aku tidak pelit seperti Kaisar Hu. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Hu Linyi berubah drastis ketika Sue Mingkai menyebutkan lelang Kekaisaran Negara Gunung Hitam. Dia tidak berharap Sue Mingkai mengetahui hal itu dan secara terbuka mengungkapkan pikirannya. Memang, dia sengaja mengeluarkan manik-manik itu dengan harapan bisa mengalihkan perhatian Duan Lingtian. Dia telah berbohong tentang nilai dan harganya karena dia enggan berpisah dengan senjata surgawi kelas raja defensifnya. Setelah melihat reaksi Hu Linyi terhadap kata-kata Sue Mingkai, orang banyak itu yakin bahwa Sue Mingkai telah mengatakan yang sebenarnya. Sepertinya Kaisar Sue mengatakan yang sebenarnya, Kaisar Hu ingin menyesatkan Duan Lingtian. Kaisar Hu ini tidak jujur. Betapa tidak tulusnya dia. Saya benar-benar berpikir manik itu adalah sesuatu yang istimewa. Ternyata, itu hanya sesuatu yang dia peroleh untuk 20.000 kristal surgawi terkemuka selama pelelangan Kekaisaran Black Mountain Nation 200 tahun yang lalu. Ini hanya bernilai 20.000 kristal surgawi yang menonjol. Betapa pelit. Tepat sekali. Senjata surgawi kelas raja biasa yang baru bernilai, setidaknya, 100.000 kristal surgawi terkemuka, apalagi senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Sue Mingkai, beraninya kau memfitnahku. Hu Linyi menggonggong dengan marah. Kau menuduhku memfitnahmu. Mengapa kita tidak berbicara dengan Kaisar Gunung Hitam dan menanyakannya tentang hal itu? Sue Mingkai tertawa. Secara alami, tidak mungkin bagi Hu Linyi untuk menyetujui itu. Lagi pula, dia memang telah memperoleh manik-manik itu dari pelelangan Kekaisaran Black Mountain Nation untuk 200.000 kristal surgawi terkemuka. Sue Mingkai, apakah kamu yakin manik ini tidak berharga? Mengapa Anda tidak mencoba dan menghancurkannya? Tidak. Coba saja tinggalkan bekas di atasnya. Tidak masalah meski bekas itu hanya beberapa milimeter panjangnya. Hu Linyi memelototi Sue Mingkai. Kaisar Hu, saya tidak mengatakan apa-apa tentang bisa meninggalkan bekas di manik besi. Kekuatan kami hampir sama. Jika Anda tidak dapat meninggalkan bekas di atasnya, tentu saja, itu akan sama untuk saya juga, kata Sue Mingkai dengan santai. Lalu mengapa kamu mengatakan itu tidak berguna? Hu Linyi bertanya dengan suara rendah. Apakah aku salah? Sue Mingkai tersenyum. Manik ini menghabiskan 20.000 kristal surgawi yang menonjol, namun, kamu tidak dapat membuat kepala atau ekor darinya setelah bertahun-tahun. Apa gunanya? Mengapa Anda tidak memberitahu kami? Dia menyeringai di akhir kalimatnya. Di sisi lain, Hu Linyi tampak seperti menelan seekor lalat. Sue Mingkai terus menambahkan bahan bakar ke api. Kaisar Hu, jika saya berada di posisi Anda, saya akan memberikan Duan Lingtian 2 barang ini untuk membuktikan ketulusan saya. Untuk kesekian kalinya hari ini, Hu Linyi dibuat marah oleh kata-kata Sue Mingkai. Dia berkata dengan dingin, saya tidak membutuhkan Anda untuk mengajari saya apa yang harus dilakukan, lagi pula aku sudah merencanakan untuk melakukan itu. Kemudian, dia menyerahkan 2 barang di tangannya ke Duan Lingtian. Duan Lingtian tidak ragu untuk menerima kedua item itu. Terima kasih, Yang Mulia. Dia benar-benar tidak menyangka dia akan mendapatkan Profound Divine Metal bentuk pertama dan senjata surgawi kelas raja yang murni defensif karena Sue Mingkai dengan sengaja memberi Hu Linyi waktu yang sulit. Wah, Kaisar Bangsa Qi Selatan sepertinya karakter yang cukup baik. Bahkan Chaos Diviner terkejut melihat betapa beruntungnya Duan Lingtian. Dengan senjata surgawi kelas raja defensif ini, pertahananmu akan jauh lebih kuat, terutama jika aku memasukkan kekuatanku ke dalamnya. Duan Lingtian tahu betapa hebatnya Chaos Divine Earth itu. Jika bukan karena Chaos Divine Earth yang membantunya untuk membatalkan serangan Sue Jingyu, dia akan terluka parah.
Kaisar Hu memang murah hati. Sue Mingkai tertawa terbahak-bahak sebelum dia memberi isyarat kepada orang-orangnya dan pergi. Meskipun dia kalah taruhan, dia merasa seperti pemenang saat ini. Bahkan penonton yang menonton pun merasa Sue Mingkai seolah-olah keluar sebagai pemenang meski kalah taruhan. Setelah orang-orang dari negara Qi Selatan pergi, Hu Linyi berbalik untuk melihat Duan Lingtian segera. Setelah melihat ini, jantung Duan Lingtian berdetak kencang. Kaisar Hu ini, saya harap dia tidak berpikir untuk meminta saya mengembalikan barang-barangnya. Saya tidak keberatan mengembalikan senjata surgawi kelas raja yang defensif. Namun, jika dia ingin saya mengembalikan logam surgawi mendalam bentuk pertama, saya tidak punya pilihan selain mengancam untuk mewakili negara Qi Selatan untuk memasuki alam bawah dari alam kuno surga selatan. Duan Lingtian tetap diam, menunggu Hu Linyi berbicara. Namun, ternyata, dia terlalu memikirkan banyak hal. Hu Linyi adalah kaisar negara pendukung jatuh, tidak mungkin baginya untuk meminta Duan Lingtian mengembalikan barang-barang yang telah dia berikan di depan begitu banyak orang. Itu adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Dia tidak hanya akan dianggap pelit, tetapi dia juga akan menyinggung dan mengasingkan Duan Lingtian. Pada saat itu, Duan Lingtian pasti akan bergabung dengan negara Qi Selatan sebagai gantinya. Hu Linyi bertanya sambil tersenyum, apakah kamu yakin tentang peringkat di 10 besar? Duan Lingtian menghela nafas lega dalam hati ketika dia menyadari bahwa Hu Linyi tidak meminta barang itu kembali. Kemudian, dia menjawab, saya akan mencoba yang terbaik. Dengan itu, Hu Linyi memberi isyarat kepada orang-orangnya sebelum dia membawa mereka ke pusat Scaling Cloud Lake. Pada saat yang sama, Huang Jialong mengirim transmisi suara ke Duan Lingtian. Berdasarkan nada suaranya, dia benar-benar bahagia untuk Duan Lingtian. Selamat, Saudara Duan, Kaisar Bangsa Qi Selatan secara tidak langsung telah membantu Anda mendapatkan hal-hal ini. Orang-orang lain dari negara kejatuhan pendukung, terutama Hu Jinyong, memandang Duan Lingtian dengan iri. Hu Jinyong tidak menyadari bahwa ayahnya memiliki senjata surgawi kelas raja yang murni defensif. Begitu dia mengetahui keberadaannya, itu diberikan kepada Duan Lingtian. Saat orang-orang dari Supporting Foundation mendekati pusat Scaling Cloud Lake, mereka melihat lebih dari 10.000 orang berkumpul di sana. Selain itu, jumlahnya meningkat seiring berjalannya waktu. Bab 2990, 3 sekte dan 2 klan tiba 2 hari kemudian. Selain orang-orang dari 3 sekte dan 2 klan, semua orang lain yang memasuki alam bawah surga selatan kuno seharusnya sudah tiba, kan? Berdiri di udara di atas pusat Scaling Cloud Lake, Duan Lingtian mengamati sekelilingnya. Dia mengkonfirmasi ada, setidaknya, 20.000 orang hadir di tempat kejadian. Itu seperti yang dikatakan Huang Jialong, selain dari surgawi tertinggi surgawi yang memasuki alam bawah surga selatan kuno, ada juga banyak elit yang menemani surgawi-surgawi tertinggi di sini. Pada saat ini, keributan pecah di dekat Duan Lingtian dan orang-orang dari negara kejatuhan pendukung. 3 sekte dan 2 klan ada di sini. 3 sekte dan 2 klan. Semua orang, termasuk Duan Lingtian, berpaling untuk melihat ke arah keributan. Sekelompok orang terlihat terbang di udara. Kelompok orang ini dibagi lagi menjadi 5 kelompok yang lebih kecil. Setiap subkelompok terdiri dari beberapa orang dengan 1 orang memimpin. Dalam satu subkelompok, orang-orang tidak berpakaian seragam. Sikap mereka menunjukkan sikap santai tertentu. Pemimpin kelompok orang ini adalah seorang pria parubaya gemuk yang terus membelai perut bundarnya saat dia bergerak. Matanya kecil seolah-olah mereka telah diperas di wajahnya. Di subkelompok lain, semua anggota mengenakan jubah yang sama. Namun, ketika mereka mendekat, orang akan dapat melihat perbedaan kecil dalam jubah mereka yang serupa. Misalnya, seorang lelaki tua, yang jelas merupakan pemimpin kelompok, memiliki hiasan emas halus di tepi lengan baju dan jubahnya. Sementara itu, 2 orang yang berdiri di belakang lelaki tua itu memiliki hiasan perak di lengan baju dan jubah mereka. Adapun yang lain dalam kelompok, mereka memiliki hiasan perunggu di lengan baju dan jubah mereka. Mereka seharusnya dari sekte surgawi kesederhanaan. Duan Lingtian berspekulasi dalam hati ketika dia melihat sekelompok orang yang mengenakan jubah dengan hiasan warna yang berbeda. Sekte surgawi kesederhanaan adalah salah satu dari 3 sekte dan 2 klan Nether Mansion yang mendalam. Sekte surgawi kesederhanaan dapat dihitung di antara 3 sekte kelas 7 teratas di Mansion Nether yang mendalam.
Satu-satunya kekuatan di Profound Nether Mansion yang sebanding dengan Sekte Surgawi Kesederhanaan adalah 2 sekte dari 3 sekte dan 2 klan, Sekte Langit Platform Cloud dan Sekte Surgawi Kopling. Segera setelah itu, perhatian Duan Lingtian beralih ke sekelompok orang yang mengenakan jubah Buddha sederhana berwarna emas, perak, dan merah. Hanya satu orang di antara kelompok orang ini yang mengenakan jubah Buddha emas. Itu adalah seorang lelaki tua dengan tatapan ramah dan penampilan seorang bijak. Namun, auranya agak menyeramkan, memberinya perasaan yang kontradiktif. Orang-orang ini seharusnya berasal dari Sekte Surgawi Platform Cloud. Duan Lingtian telah mendengar bahwa Sekte Surgawi Platform Cloud adalah sekte yang hanya terdiri dari biksu seperti Sekte Bahagia di perbatasan. Seseorang harus menjadi biksu jika ingin bergabung dengan Sekte Surgawi Platform Cloud. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengalihkan perhatiannya ke kelompok yang paling menarik perhatian. Dan orang-orang ini seharusnya berasal dari Sekte Surgawi Kopling. Seorang pemuda tampan berjubah megah duduk di atas sedan mewah tanpa atap yang digendong oleh 8 orang, 4 dari mereka berdiri di depan dan 4 lainnya berdiri di belakang. 8 orang yang membawa sedan itu mengenakan jubah pelayan abu-abu yang ketat. Selain itu, 5 wanita muda dan 5 pria muda membuntuti sedan seperti bayangan. 10 orang ini semuanya tampan. Mirip dengan pemuda tampan yang duduk di sedan, mereka juga berpakaian megah. Sekte Surgawi Kopling. Tangisan gembira terdengar di sebelah Duan Lingtian. Duan Lingtian sangat akrab dengan suara itu. Dia tidak perlu menoleh dan melihat untuk mengetahui bahwa suara itu milik Huang Jialong. Tidak memahami kegembiraan Huang Jialong, dia bertanya dengan bingung, "Jialong, kenapa?" Sebelum Duan Lingtian bisa menyelesaikan pertanyaannya, Huang Jialong berkata dengan senyum malu-malu, "Maaf, aku sedikit terbawa suasana." Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke orang-orang dari Sekte Surgawi Kopling sebelum dia melanjutkan berkata, "Saya terbawa suasana karena Sekte Surgawi Kopling adalah pilihan pertama saya untuk bergabung dengan sekte. Jika saya tidak salah, pemimpin rombongan dari Sekte Surgawi Kopling adalah pemimpin sekte ketiga, Bihai Mingfeng." Mata Huang Jialong bersinar dengan kekaguman saat dia menjelaskan kepada Duan Lingtian, Sekte Surgawi Kopling memiliki 3 pemimpin sekte. Meskipun pemimpin sekte ketiga mungkin bukan yang terkuat di antara ketiganya, bakatnya adalah yang tertinggi. Dikatakan bahwa selain sebagai pemimpin sekte ketiga dari Sekte Kopling, dia juga memegang posisi penting di Profound Nether Mansion. Duan Lingtian memandang Huang Jialong dengan sadar dan berkata, "Jika saya tidak salah, alasan Anda ingin bergabung dengan Sekte Surgawi Kopling adalah karena teknik kultivasi ganda sekte tersebut, kan?" Berdasarkan pengetahuan saya, kultivasi ganda, atau teknik kultivasi kembar, seorang pria dan wanita dapat dengan cepat meningkatkan kultivasi seseorang. Kemudian, dia menambahkan sambil menghela nafas, "Jika Anda bergabung dengan Sekte Surgawi Kopling, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan dirusak olehmu?" Daya tarik teknik ini bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh wanita biasa. Huang Jialong mengerutkan alisnya dan berkata, "Saudara Duan, kata-katamu agak tidak menyenangkan. Apakah yang Anda maksud, wanita koruptor aku hanya menyelamatkan mereka dari ditipu oleh pria lain? Apakah saya seseorang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan saya?" Meskipun Huang Jialong sembrono, dia bukannya tanpa ukuran. Dia bukan seseorang yang akan memaksakan dirinya pada seorang wanita menggunakan status dan kekuatannya. Ini adalah sesuatu yang Duan Lingtian hargai meskipun Huang Jialong menjadi wanita yang tak tahu malu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Baiklah, kamu bukan seseorang yang tidak bertanggung jawab." Setelah mengatakan ini, dia tidak lagi melanjutkan topik ini. Dia mengembalikan perhatiannya ke 5 kelompok kecil orang. Duan Lingtian memandang sekelompok orang lain yang mengenakan jubah berbeda seperti kelompok orang pertama yang dipimpin oleh seorang pria parubaya yang gemuk. Berdasarkan bisikan di sekitarnya, dia mengetahui bahwa kelompok orang ini berasal dari klan Gong yang 3 sekte dan 2 klan kelas 7. Duan Lingtian kemudian berbalik untuk melihat kelompok orang pertama yang dilihatnya dipimpin oleh seorang pria parubaya yang gemuk. Jadi, kelompok pertama berasal dari klan Zhangsun. Dengan ini, Duan Lingtian telah melihat semua rombongan dari 3 sekte dan 2 klan. Astaga! Tak lama kemudian, 5 pemimpin kelompok melayang di udara di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Mereka menyapu mata mereka dengan acuh tak acuh ke kerumunan yang berdiri di depan mereka.
Beberapa orang yang berdiri di dekat kelima orang ini menjauh, memberi ruang bagi mereka. Pria parubaya yang gemuk, pemimpin kelompok dari klan Zhangsun, memandang empat pemimpin lainnya dan berkata dengan senyum tipis di wajahnya, "Pemimpin Sekte Bihai, Wakil Pemimpin Sekte Heng, Wakil Pemimpin Sekte Zhangsun, Penatua Gongyang Yu, saya pikir kita harus memilih perwakilan di antara kita untuk bertanggung jawab atas pembukaan. Bagaimana menurutmu?" Tidak luput dari Duan Lingtian dan yang lainnya bahwa pria parubaya yang gemuk itu adalah yang paling menghormati Bihai Mingfeng ketika dia berbicara dengan empat pemimpin. Apalagi, Bihai Mingfeng juga orang pertama yang dia sapa. Pemimpin klan Zhangsun tampaknya sedikit terlalu menghormati pemimpin Sekte Surgawi Kopling. Sejauh yang saya tahu, meskipun klan Zhangsun lebih lemah dari Sekte Surgawi Kopling, perbedaannya tidak banyak, kan? Seorang pria parubaya yang berdiri di dekat Duan Lingtian berkata kepada rekannya dengan suara pelan, "Ada juga pemimpin lain dari 3 sekte dan 2 klan, tapi mengapa sepertinya dia hanya menjilat pemimpin Kopling Surgawi? Sekte, tidak perlu sampai sejauh itu, kan? Apakah kamu tidak tahu siapa orang itu dari Sekte Surgawi Kopling?" Teman pria itu bertanya dengan bingung. Seolah-olah dia tidak mengerti mengapa pria itu mengajukan pertanyaan bodoh seperti itu. "Siapa dia?" Pria parubaya itu mengerutkan kening. Jelas, dia tidak tahu apa yang dibicarakan temannya. Orang itu adalah pemimpin sekte ketiga dari Sekte Surgawi Kopling, Bihai Mingfeng. Rekannya menjawab sambil menatap Bihai Mingfeng dengan hormat. "Apa?" Pria parubaya itu menarik napas dengan tajam setelah mendengar kata-kata temannya. Dia adalah pemimpin sekte ketiga dari Sekte Kopling. Salah satu dari 10 inspektur dari Profound Nether Mansion. Tepat sekali, teman pria parubaya itu mengangguk sedikit. "Sekarang kamu tahu mengapa orang dari klan Zhangsun itu begitu hormat, kan?" Pria parubaya itu tersenyum kecut sebagai tanggapan. Orang ini bahkan lebih menakutkan daripada pemimpin sekte besar dari Sekte Surgawi Kopling. Rumor mengatakan bahwa kekuatannya mungkin telah melampaui pemimpin besar Sekte Surgawi Kopling. Saya tidak berpikir itu hanya rumor. Apakah Anda pikir mudah untuk menjadi inspektur dari Nether Mansion yang mendalam? Hanya ada 10 dari mereka di Profound Nether Mansion, jawab teman pria parubaya itu. Ketika Huang Jialong mendengar diskusi kedua pria itu, dia mendekati mereka dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Tuan-tuan, benarkah kekuatan pemimpin sekte ketiga telah melampaui pemimpin sekte besar dari Sekte Surgawi Kopling?" "Itu berita lama," rekan pria parubaya itu menjawab. "Mungkin Anda belum pernah mendengarnya, tetapi apakah Anda tahu pemimpin Sekte Agung dari Sekte Surgawi Kopling mencoba posisi inspektur dari rumah Nether mendalam, tapi gagal?